Video kali ini berkisahkan tentang seseorang yang dianggap remeh oleh semua orang. Semua orang menganggap dia sebagai pecundang yang lemah dan menyedihkan karena dia hanya bisa menilai barang. Tetapi dia dilatih oleh sage terkuat di dunia. A adalah pecundang tak berguna yang hanya berfungsi sebagai pembawa barang bagi dua petualang. Sementara pendekar Playbau dan penyihir, TikTok, bertarung melawan seekor tikus raksasa. Dia hanya diam di belakang, menunggu kesempatannya. Para petualang dengan cepat mengalahkan tikus itu dan kemudian memberitahu A bahwa sekarang gilirannya untuk menemukan sesuatu yang berharga dari bangkai tersebut. Mereka memperlakukannya dengan buruk karena kelas pekerjaannya sebagai penilai barang. Dan A bahkan tidak bisa mengeluh karena dia tahu mereka benar. Di dunianya, seorang anak diberikan kelas pekerjaan oleh Dewi Cahaya saat lahir. Sementara Dewi Kegelapan memberi mereka sebuah keterampilan. Keterampilan itu dapat berkembang melalui kerja keras dan pengalaman, tetapi kelas pekerjaan tidak akan pernah berubah. Di puncak daftar, ada pekerjaan langka seperti ahli strategi dan jenderal yang hanya dimiliki oleh segelintir orang. Di bawah mereka, ada pekerjaan umum tingkat tinggi yang sebagian besar cocok untuk pertempuran. Dan di bagian paling bawah piramida adalah pekerjaan umum tingkat rendah, seperti pekerjaan A sebagai penilai barang. A berpikir dia bisa menghasilkan banyak uang dengan menemukan harta karun selama petualangan, tetapi kenyataannya dia hanya menjadi kacung bagi dua petualang tersebut. Dia menilai tubuh tikus raksasa itu dan mengetahui bahwa makhluk itu berperingkat F. Tetapi giginya berperingkat D. Dia mencoba mencabutnya, tetapi bahkan mengangkatnya pun dia tidak bisa karena lengannya tidak memiliki kekuatan. Dia meminta bantuan pendekar pedang, Zord, tetapi Zord justru membentaknya dan menyuruhnya melakukan pekerjaannya sendiri. Zord berkata bahwa tugas A adalah mencari barang berharga dari bangkai, dan jika dia bahkan tidak bisa melakukan itu, maka dia sebaiknya keluar dari kelompok mereka. Zord melemparkan batu ke kepala A, yang membuatnya marah. Tetapi ketika Zord menendangnya karena berani menatapnya, A hanya bisa bertindak seperti pecundang dan meminta maaf. A tidak punya pilihan selain merobek tubuh tikus itu dengan tangan kosong. Sementara kedua petualang tersebut membicarakan dirinya dan kelas pekerjaannya. Mereka mengatakan bahwa satu-satunya alasan mereka membiarkannya bergabung dengan kelompok adalah agar mereka tidak perlu membawa bangkai monster ke guild untuk dinilai. Mereka bahkan mengatakan bahwa seharusnya berterima kasih kepada mereka atas kesempatan itu. A tahu bahwa dia harus terus bekerja sebagai petualang untuk menjadi kaya. Jadi dia menelan rasa frustrasinya. Sama seperti dia menelan yogurt pamannya. Dia terus mengikuti Zord dan penyihir perempuan, Jalene, yang tiba-tiba menemukan bangkai monster kuat yang disebut Hellhound. Mereka menganggap ini hari keberuntungan mereka karena bagian tubuh Hellhound bisa dijual dengan harga tinggi dan segera menyuruh A untuk bekerja. A mengatakan kepada mereka bahwa situasi ini mencurigakan karena Hellhound seharusnya tidak ditemukan di lantai ini. Tetapi mereka menyuruhnya berhenti berpikir di luar kapasitasnya. Mereka mendorongnya ke bangkai tersebut, dan saat dia membongkarnya, mereka melihat ada bangkai lain di kejauhan. Dengan penuh semangat, mereka menyuruh A menilai bangkai itu dan mengambil semua bagian berharga darinya juga. Namun, A panik karena menurut peta yang diberikan oleh guild, bagian ini tidak aman. Dia mencoba meyakinkan Zord bahwa dia merasa ada yang tidak beres dengan semua ini. Tetapi si brengsek itu menyuruhnya berhenti bersikap seperti pengecut jika dia ingin mempertahankan pekerjaannya. Zord bahkan mengancam akan mengusirnya tanpa bayaran jika dia berhenti sekarang. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengikutinya. Tak lama kemudian, mereka mencapai bagian lain dari Dungeon dan menemukan bangkai-bangkai Hellhound berserakan di mana-mana. Zord dan Jalene mengira mereka menemukan harta karun. Tetapi hanya A yang menyadari bahwa mereka telah masuk ke dalam jebakan. Dia meminta mereka untuk berpikir lebih jauh. Karena jika ini adalah perbuatan seorang petualang, maka mereka pasti sudah mengambil semua bagian berharga dari Hellhound tersebut. Sayangnya, Zord yang penuh dengan energi kecil tak berguna itu tidak bisa memahami logika. Dia menyuruh A untuk diam. Tiba-tiba, A menunjuk ke arah gerombolan Hellhound yang datang mendekat, dan semua orang membeku karena ketakutan. A melihat darah di rahang Hellhound dan menyadari bahwa Hellhound yang mati sebelumnya adalah korban perang antar kelompok. Kedua petualang itu langsung ketakutan setengah mati karena mereka bahkan tidak bisa mengalahkan satu Hellhound pun, apalagi melarikan diri dari mereka. Zord tiba-tiba mendapat ide dan memberitahu Jalene bahwa mereka harus menggunakan A sebagai umpan. A panik mendengar ini, tetapi dia tidak bisa membela dirinya sendiri karena Jalene langsung menyerangnya dengan mantra lumpuh. A jatuh ke tanah, tidak mampu menggerakkan satu otot pun. Sementara dua bajingan itu melarikan diri setelah mengejek para Hellhound. A kini benar-benar dalam keadaan linglung. Tetapi saat Hellhound mulai menggigitnya, rasa sakit itu menyadarkannya kembali dan menghancurkan efek kelumpuhan. Dia menggunakan sebuah batu untuk mengusir Hellhound dan kemudian melemparkan makanan dari dalam tasnya untuk mengalihkan perhatian mereka. Dengan tertatih-tatih, dia mencoba melarikan diri melintasi Dungeon. Tetapi dengan ngeri dia menyadari bahwa Zord dan Jalene telah memblokir jalan keluar. Beruntung, ada jalan lain di dekatnya, tetapi itu juga berujung pada jalan buntu.
Saat itulah A mendengar suara Hellhound yang semakin mendekat dan menyadari bahwa dia akan mati bagaimanapun juga. Dia mengutuk pekerjaan tak bergunanya yang membuatnya menderita sepanjang hidupnya dan berpikir bahwa jika saja dia tidak bermimpi menjadi petualang, dia bisa menjalani kehidupan biasa yang panjang. Namun, dia menyadari sudah terlambat untuk menyesali segalanya, lalu memutuskan untuk terjun dari tebing tanpa parasut. Karena itu akan jauh lebih tidak menyakitkan daripada dibunuh oleh Hellhound. Dia melompat dari tebing, memikirkan bagaimana dia hidup dan mati sebagai pecundang. Setelah jatuh dalam waktu yang terasa sangat lama, akhirnya dia menghantam tanah. Dia mengalami luka parah, tetapi belum benar-benar mati. Dan tiba-tiba, seorang gadis cantik dengan gaun putih muncul di hadapannya. Sosok gadis itu tampak berkedip-kedip, menghilang lalu muncul kembali saat dia berjalan mendekati A. Kemudian, dia mencium keningnya. A hanya sempat melihat sekilas wajahnya sebelum akhirnya jatuh pingsan. Ketika dia membuka matanya lagi, gadis itu sudah tidak ada. Namun, semua luka-lukanya telah sembuh secara ajaib. Dia menemukan dirinya berada di sebuah kolam kecil di dasar sebuah pohon raksasa. Ain mencoba menganalisis airnya untuk melihat apakah bisa diminum. Dan dia terkejut ketika mengetahui bahwa air itu adalah item peringkat S yang disebut Igle Drops, yang dapat menyembuhkan segala luka atau penyakit seketika. Dia kemudian menilai pohon raksasa tersebut dan menemukan bahwa itu adalah IGD Dressel, atau pohon dunia, yang menghasilkan jumlah mana tak terbatas. A sangat terkejut karena satu-satunya pohon dunia yang diketahui oleh umat manusia telah layu dan menghilang sejak lama. Pohon dunia adalah satu-satunya sumber mana bagi semua orang. Tetapi meskipun telah menghilang, mereka masih bisa menggunakan mana. Hal ini membuat para cendekiawan percaya bahwa masih ada pohon dunia lain di suatu tempat, dan mereka telah berusaha keras mencarinya, tetapi tidak pernah berhasil menemukannya. A masih sulit mempercayai bahwa pohon dunia ternyata tersembunyi di bagian terdalam Dungeon ini. Dia menyadari bahwa pohon ini telah menyelamatkan nyawanya, lalu dengan lembut mengusap batangnya sambil mengucapkan terima kasih. Tiba-tiba, dia mendengar suara erangan lembut, tetapi tidak ada siapapun di sekitarnya, sehingga dia mengira itu hanyalah halusinasinya. Dia kemudian memutuskan untuk mencoba peruntungannya dengan menjelajahi Dungeon agar bisa menemukan jalan keluar ke permukaan. Sebelum pergi, dia menoleh ke arah pohon itu dan mengucapkan terima kasih sekali lagi. Dari kejauhan, gadis yang sebelumnya muncul berusaha membalas ucapannya, tetapi tidak ada kata-kata yang keluar dari mulutnya. A terus berjalan ke dalam Dungeon, berpikir bahwa tempat ini pasti sangat sulit untuk ditembus, karena bahkan guild belum pernah mencapai bagian sedalam ini. Meski begitu, dia terus melangkah maju karena tidak punya pilihan lain. Untuk beberapa waktu, dia tidak menemui satupun monster, sehingga dia mulai lengah. Namun, tiba-tiba, sebuah serangan cepat memotong telinganya, membuatnya tampak seperti Van Gogh. A panik, tetapi sebelum dia bisa melakukan apapun, serangan cepat lainnya memotong jari-jarinya. Dia kemudian melihat seekor monster peringkat S berdiri di depannya. Monster yang tidak memiliki banyak kekuatan serangan, tetapi kecepatannya luar biasa. Monster itu bahkan tidak memberi kesempatan untuk melarikan diri dan langsung melancarkan serangan bertubi-tubi. A mencoba merangkak kembali ke pohon, dan monster itu hampir menusuknya, tetapi tiba-tiba berhenti. A menoleh ke belakang untuk melihat apa yang terjadi dan menyaksikan Big Daddy dari semua monster muncul untuk mencabik-cabik monster itu. Seekor beruang hitam buas membunuh monster bermata itu, lalu mencakar wajah A, membuatnya hampir buta. A menjerit kesakitan, tetapi beruang itu kemudian menangkapnya dan meremas tubuhnya dengan erat, berusaha menghancurkan tulang-tulangnya. A yakin bahwa ini adalah akhir hidupnya. Namun, tiba-tiba, seseorang menyerang beruang itu dan membunuhnya dalam satu tebasan. A hanya bisa melihat siluet kecil orang yang membantunya dan mendengar mereka berkata bahwa mereka hanya datang untuk menolongnya karena seseorang yang spesial telah memintanya. A kehilangan kesadaran setelah mendengar itu. Saat dia terbangun, dia berada di dasar pohon dunia lagi, sepenuhnya sembuh dan dengan matanya yang terluka telah digantikan. Tiba-tiba, dia melihat gadis bergaun putih berdiri di depannya, tersenyum sambil memegang secangkir teh. A langsung terpikat oleh kecantikannya yang seperti dewi dan tidak bisa berhenti menatapnya. Namun, tiba-tiba seorang loli muncul di sampingnya dan menyuruhnya untuk berhenti berpikiran aneh tentang putrinya. A tidak mengerti apa yang sedang terjadi atau mengapa loli yang lebih rata dari grafik karirnya itu menyebut gadis itu sebagai putrinya. Loli itu menyuruhnya untuk berhenti bersikap kasar terhadap putrinya dan segera minum teh yang telah diseduh khusus untuknya. Dia bahkan hampir menuangkan teh itu langsung ke tenggorokan A, dan A terkejut karena rasanya sangat lezat. Dia kemudian mengetahui bahwa loli itu bernama Ursula, sang penjaga pohon dunia, dan gadis cantik itu, Yuri, bukanlah putri kandungnya. Ursula mengklaim bahwa dia sebenarnya tidak peduli untuk menyelamatkan makhluk rendah seperti manusia. Tetapi karena Yuri memohon padanya, dia datang ke Dungeon dan menyelamatkan A dari beruang itu. A masih belum bisa memproses fakta bahwa Ursula adalah penjaga pohon dunia. Ursula kemudian menjelaskan bahwa ada 9 pohon dunia di dunia ini,
dan masing-masing memiliki seorang penjaga yang bertugas melindunginya dari bahaya. Kemudian, Ursula menjatuhkan bom informasi pada A dengan mengatakan bahwa Yuri bukan manusia, melainkan roh dari pohon dunia itu sendiri. Sejak awal, Ursula telah mengawasi Yuri, sehingga Yuri menganggapnya sebagai ibunya. A berkomentar bahwa Yuri sangat cantik, dan Ursula langsung kesal karena dia menggoda putrinya. Dia bahkan mengancam akan mencungkil mata A yang sudah dia perbaiki dengan susah payah. Dan itu mengingatkan A bahwa dia pernah terluka parah dan buta karena beruang itu. Ursula kemudian menjelaskan bahwa air suci dari pohon dunia telah menyembuhkannya, tetapi tidak bisa memperbaiki matanya yang hancur. Namun, Yuri ingin A bisa melihat lagi dan menjadi lebih kuat. Jadi Ursula menciptakan mata khusus untuknya. A terkejut mendengar hal ini dan bertanya kepada Yuri mengapa dia begitu peduli padanya. Yuri menjawab bahwa itu karena cukup baik untuk berterima kasih padanya. Ursula kemudian menjelaskan maksud Yuri. Bahkan sebelum A datang, sudah ada banyak petualang lain yang jatuh ke tempat ini. Dan meskipun Yuri menyelamatkan mereka semua, tidak satupun yang berterima kasih kepadanya. Sebaliknya, beberapa dari mereka justru merusak cabangnya setelah mengetahui bahwa dia adalah pohon dunia. Karena itulah, Yuri menganggap bahkan kebaikan sekecil apapun yang diberikan A sebagai sesuatu yang sangat berarti baginya. A mengucapkan terima kasih karena Yuri telah menyelamatkan hidupnya 2 kali. Dan Yuri mulai merona merah. Namun, Ursula memotong momen mereka dan menyuruh A untuk keluar dari rumah mereka sekarang karena dia sudah sembuh. Tapi Yuri menentangnya, mengatakan bahwa A akan berada dalam bahaya besar jika pergi dalam kondisi seperti ini. Dia memohon kepada Ursula untuk membantu A, bahkan sampai menangis. Ursula tidak bisa mengatakan tidak jika Yuri menangis seperti itu, jadi dia akhirnya memutuskan untuk melatih A sampai dia cukup kuat untuk meninggalkan Dungeon sendirian. Tanpa membuang waktu, Ursula langsung menyeretnya ke dalam Dungeon. Dan A mulai berpikir bahwa dia tidak akan selamat dari pelatihan ini. Mereka tiba di koridor yang gelap, dan Ursula menyuruhnya untuk melihat ke depan. A mengeluh bahwa tempat ini lebih gelap daripada masa depannya, dan Ursula langsung memanggilnya pecundang. Ursula kemudian menjelaskan bahwa mata kiri A sekarang memiliki kekuatan pohon dunia. Dan jika dia fokus, dia akan bisa melihat lebih jelas. A mencoba fokus pada mata kirinya sambil memikirkan Yuri, dan tiba-tiba dia bisa melihat segalanya sejelas siang hari. Ursula senang dengan hasil ini, lalu melempar batu ke monster bermata yang sedang tidur. Monster itu terbangun dan mulai mengamuk di dalam ruangan. Dan Ursula mengatakan bahwa pelajaran pertamanya adalah menghindari semua serangan monster menggunakan skill appraisal-nya. A mengatakan bahwa skill appraisal tidak bekerja seperti itu. Tetapi Ursula sudah muak dengan bocah bodoh ini yang menyerah sebelum mencoba. Dia memberitahu A bahwa mata rohnya bisa menggunakan skill appraisal dengan cara yang berbeda. A kemudian mencoba menilai monster bermata itu dan menemukan bahwa serangan selanjutnya akan menargetkan telinga kanannya. A senang bahwa dia bisa membaca gerakan monster, tetapi itu tidak banyak membantunya, karena monster itu tetap berhasil menyerang telinganya dan memotongnya. Ursula segera mendirikan penghalang di sekitar mereka, lalu menyembuhkan telinga A dengan air suci pohon dunia. Dia memberitahu A bahwa dia akan terus menyembuhkannya tidak peduli seberapa parah lukanya, yang berarti tidak ada jalan keluar dari pelatihan ini. Setelah itu, dia menghapus penghalang, dan monster bermata itu menyerang lagi. A menganalisis bahwa serangan selanjutnya akan mengarah ke kaki kirinya, lalu menggunakan skill appraisal lagi untuk mengetahui waktu serangan yang tepat. Berkat itu, dia berhasil menghindari serangan. Namun, saat dia dengan gembira memberitahu Ursula tentang kesuksesannya, monster itu menyerangnya dari belakang. Ursula memperingatkannya untuk tidak terbawa suasana hanya karena berhasil sekali. Dan A pun menyadari bahwa dia benar. Selama 1 minggu penuh, A berlatih menghindari serangan monster. Sekarang, dia bisa menganalisis lokasi dan waktu serangan secara bersamaan, sehingga mampu menghindari semua serangan. Namun, setiap kali dia terlalu percaya diri, monster bermata itu selalu menyergapnya secara tiba-tiba. Seperti biasa, Ursula menyembuhkannya, lalu mengatakan bahwa dia telah lulus tahap pertama pelatihan. Kini, saatnya melanjutkan ke tahap kedua. Dia memberitahu A bahwa sekarang dia harus mengalahkan monster kelelawar bermata itu. A langsung mengeluh bahwa job class-nya tidak cocok untuk bertarung. Tetapi Ursula memotongnya dengan menyuruhnya berhenti bersikap cengeng. Ursula lalu memberinya sebatang cabang dari pohon dunia, yang dia patahkan sendiri, dan menyuruhnya menggunakan cabang itu sebagai senjata untuk mengalahkan musuhnya. A menerima tantangan ini, berpikir bahwa sekarang dia bisa membaca gerakan monster. Dia seharusnya bisa mengalahkannya dengan mudah. Namun, dia segera menyadari bahwa ayunannya tidak cukup cepat untuk menyerang kelelawar monster itu. Dia meminta petunjuk dari Ursula, tetapi Ursula hanya menyuruhnya memikirkan sendiri jawabannya dengan mata rohnya. A akhirnya memfokuskan diri sepenuhnya pada lintasan pergerakan monster. Tiba-tiba, dia mengaktifkan versi lanjutan dari skill appraisal-nya, Super Appraisal. Dengan Super Appraisal, dia bisa melihat pergerakan monster dalam gerakan lambat. Memanfaatkan momen ini, dia melancarkan serangan balik,
dan hanya dengan satu pukulan, dia berhasil menghancurkan monster itu ke tanah. A terkejut dengan betapa kuatnya dirinya sekarang, tetapi Ursula langsung menyodok kepalanya dengan karate chop dan memperingatkannya untuk tidak menjadi sombong hanya karena satu kemenangan kecil. Ursula lalu memberinya tugas berikutnya, mengalahkan semua kelelawar bermata di lantai ini. A berhasil menyelesaikan tugas ini lebih cepat dari yang Ursula perkirakan, dan dia pun melanjutkan pelatihan ke tahap berikutnya. Kali ini, Ursula memberinya tugas untuk menilai kemampuan monster bermata dan mengambilnya sebagai miliknya. A mengatakan bahwa itu tidak mungkin. Tetapi Ursula menjelaskan bahwa meskipun manusia biasa tidak bisa melakukannya, mata roh milik A memungkinkan dia untuk melakukannya. A pun mencoba menilai monster itu, dan setelah menatapnya untuk beberapa saat, tiba-tiba dia memperoleh skill Super Acceleration. Namun, kepalanya terasa seperti akan meledak karena banyaknya informasi baru yang masuk. Ursula kemudian menyuruhnya menguji skill tersebut. A mengambil posisi berlari, lalu melaju dengan kecepatan kilat, namun, ototnya langsung sobek, karena tubuhnya tidak cukup kuat untuk menangani tekanan dari kecepatan itu. Dia jatuh ke tanah, dan Ursula menyembuhkannya dengan tetesan pohon dunia. Dia lalu memberitahunya bahwa dia harus terus berlari sampai jatuh, dan dia akan terus menyembuhkannya. Setiap kali ototnya sobek dan sembuh, tubuhnya akan menjadi lebih kuat, dan dengan mengulangi proses ini ratusan kali, dia akhirnya akan mendapatkan tubuh yang bisa menahan apapun. Setelah beberapa hari, tubuhnya akhirnya menjadi jauh lebih kuat. Untuk pelajaran berikutnya, Ursula mengatakan bahwa dia akan mengizinkan A menilai skill miliknya, meskipun dia sebenarnya sangat enggan melakukannya. A bertanya tentang skill itu, tetapi Ursula tiba-tiba menembaknya dengan bola api tanpa peringatan. Dia kemudian mengatakan bahwa skill yang sedang diajarkan kepada A adalah cara untuk menggunakan sihir tanpa perlu melafalkan mantra. Ursula menyuruhnya menilai kemampuan sihirnya dalam waktu singkat saat dia menembakkan bola api ke arahnya. A gagal menilai skill tersebut dan akhirnya terpanggang dengan tingkat kematangan medium well. Ursula hanya menyembuhkannya, lalu menembaknya lagi. Setelah beberapa waktu, A akhirnya belajar cara menembakkan bola api tanpa perlu mengucapkan mantra. Namun, dia segera tumbang karena tidak memiliki cukup mana. Beruntung, tetesan pohon dunia dari Yuri dapat mengisi kembali mananya dengan cepat bahkan meningkatkan kapasitas mananya. A melanjutkan latihannya selama sekitar setengah bulan, hingga akhirnya dia bisa menembakkan ratusan bola api sekaligus dan bahkan menggunakan sihir tingkat menengah. Ursula kemudian memberitahu A bahwa dia akhirnya cukup kuat untuk menjelajahi Dungeon sendirian. Namun, sebelum itu, dia ingin melakukan ujian terakhir. Dia membawa A untuk bertarung melawan Death Bear, dan A langsung tegang karena trauma masa lalunya. Ursula menyuruhnya untuk lebih percaya diri karena dia telah berlatih keras untuk menjadi kuat, lalu mendorongnya langsung ke hadapan Death Bear. A menembakkan bola api ke arah beruang itu, tetapi ternyata dia adalah seorang Stormtrooper dalam hati. Tidak ada satupun serangannya yang mengenai sasaran. Namun, asap dari bola api menciptakan gangguan, memberinya kesempatan untuk menggunakan skill Super Speed dan berpindah ke belakang Death Bear. Beruang itu mencoba menyerangnya, tetapi A menggunakan Super Appraisal Skill untuk melihat serangan dalam gerakan lambat. Lalu, dia menembakkan sihir angin yang kuat ke arah Death Bear. Setelah itu, dia terus-menerus menembakkan bola api, mengenai beberapa serangan dan meleset beberapa lainnya. Namun, pada akhirnya, dia berhasil menjatuhkan monster S-Rank tersebut. Dia lalu menilai kemampuan Death Bear dan menyerap skill SOE Rank, Steel Cutter, yang memberikan daya tahan luar biasa serta kekuatan penetrasi pada serangannya. Saat dia masih pusing karena efek samping dari menyerap skill baru, Ursula mengumumkan bahwa pelatihannya telah selesai. Kini, dia sudah siap untuk menaiki Dungeon dan kembali ke permukaan. Ursula kemudian membawanya kembali ke pohon dunia dan menyuruhnya bersyukur, karena sebelum dia pergi, Ursula akan memberinya hadiah terakhir. Hadiah itu adalah inti roh terakhir dari pohon dunia. A terkejut dan mengatakan dia tidak bisa menerimanya karena terlalu berharga. Namun, Ursula menjelaskan bahwa mereka hanya meminjamkan kekuatan itu kepadanya. Begitu dia mati, inti roh tersebut akan kembali secara otomatis ke pohon dunia. Ursula menggunakan kekuatan sihirnya untuk menggabungkan inti roh dengan mata prostetik A, tetapi A tidak merasakan perbedaan apapun. Ursula yang sudah tua berkata padanya bahwa orang rendahan seperti dia akan membutuhkan waktu lama untuk memahami kekuatan sejati dari mata prostetik yang telah ditingkatkan. A kemudian berbalik ke arah Yuri untuk mengucapkan terima kasih padanya. Tetapi Yuri tidak ada di sana. A bertanya, di mana dia? Dan Yuri menjawab dari dalam mata prostetiknya sebelum muncul dalam wujud manusia. A tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Jadi Ursula menjelaskan bahwa mata A sekarang memiliki inti roh pohon dunia. Itu berarti mata itu pada dasarnya adalah pengganti pohon dunia, yang memungkinkan Yuri untuk tinggal di dalamnya. Dengan begitu, dia akan selalu bersama A kemanapun dia pergi. Yuri dengan senang hati memberitahu A bahwa dia akan menyembuhkan segala luka dan penyakitnya menggunakan tetesan pohon dunia. Meskipun A bersyukur untuk itu,
Dia bertanya kepada Ursula apakah tidak masalah dia membawa roh pohon dunia bersamanya. Ursula menendang A dengan keras karena dia tidak ingin mengirimkan Yuri kepada manusia sembarangan, tetapi di sisi lain, dia juga ingin agar Yuri bisa menjelajahi dunia dan bertemu teman-teman baru. Itulah sebabnya dia akhirnya mempercayakan Yuri kepada A, karena meskipun A seorang idiot, dia adalah orang yang baik. A bersumpah bahwa dia akan menjaga Yuri dengan baik, dan Ursula menegaskan bahwa dia benar-benar harus menepati janji itu. Setelah itu, Ursula menciptakan tato bercahaya di tangan A, yang merupakan mantra penyimpanan tak terbatas. Kemudian, dia mengeluarkan pedang roh yang telah dia buat dari bahan mentah yang diberikan Yuri, lalu menyuruh A menyimpannya di dalam penyimpanan barunya. Namun, sebelum A sempat melakukan itu, Ursula menusuk mata kanannya yang normal dan memaksanya menelan batu sihir agar batu itu dapat menggantikan mata yang terluka. A berteriak, "Apa yang baru saja kau lakukan?" Ursula lalu menjelaskan bahwa mata kanannya sekarang telah digantikan oleh batu bijaksana, yang akan menghubungkan pikiran mereka. Dengan itu, mereka dapat berkomunikasi kapan saja, dan Ursula bisa melihat semua yang A lihat. Dia memperingatkan A bahwa jika dia terlalu dekat dengan putrinya atau melakukan sesuatu yang tidak pantas, dia akan menemukannya dan membunuhnya tanpa ragu. Setelah itu, A bertanya kepada Yuri apakah dia memiliki tujuan tertentu setelah mereka mencapai permukaan. Yuri menjawab bahwa dia ingin bertemu saudara-saudaranya. Ursula lalu menjelaskan bahwa awalnya hanya ada satu pohon dunia raksasa, tetapi pohon itu terpecah menjadi 9 bagian. Yuri adalah salah satu di antaranya, dan pohon dunia lainnya adalah saudara-saudaranya. A berjanji bahwa mereka akan mencari dan menemukan semua saudara-saudara Yuri, dan dengan itu, petualangannya di dunia luar akhirnya dimulai. Bepergian ke seluruh dunia untuk menemui mereka. Dengan itu, dia akhirnya memulai perjalanannya, dan Ursula terus memberitahu dia tentang rute mana yang harus diambil dan monster apa yang akan dia hadapi. A menemukan bahwa mengalahkan monster peringkat S sekarang jauh lebih mudah, dan dia bahkan tidak mengalami sakit kepala saat menyerap kemampuan mereka, karena Yuri langsung menyembuhkannya. Tak lama kemudian, dia mencapai ruang bos, dan Ursula memberitahunya bahwa kecuali dia mengalahkan bos, jalur ke lantai lain tidak akan terbuka. A ragu karena bos monster pasti jauh lebih kuat dari apapun yang pernah dia hadapi, tetapi Yuri dan Ursula menyuruhnya untuk percaya pada dirinya sendiri. Termotivasi oleh kata-kata mereka, A memasuki ruang bos dan menemukan inti Dungeon tepat di depannya. Tiba-tiba, lingkaran pemanggilan muncul di tanah, dan dari sana muncul golem batu raksasa. A menyuruh Yuri untuk kembali ke dalam matanya, lalu langsung berlari menuju golem. Dia dengan mudah menghindari serangan pertama, tetapi kemudian golem melemparkan tinju yang sangat kuat ke arahnya. A menggunakan salah satu kemampuan yang telah dia peroleh untuk mengubah tangannya sekeras baja, tetapi dampak pukulan itu justru merobek otot-otot kakinya. Yuri langsung menyembuhkannya di tempat. Lalu A menggunakan kemampuan racun pelarut yang dia dapatkan setelah membunuh ular raksasa untuk melelehkan tangan golem. Namun, hal itu justru membuat golem semakin marah, dan mulai menyerang secara membabi buta. A dengan susah payah melarikan diri dari serangan liar golem dan bersembunyi di balik beberapa batu. Dia menyadari bahwa dia tidak bisa lagi mendekati golem, tetapi kemudian Ursula menyuruhnya untuk menggunakan mantra pamungkas yang dia ajarkan padanya karena sekarang dia memiliki cukup mana untuk itu. A memutuskan untuk mengikuti sarannya dan segera menggunakan sihir pamungkas Nova Strike pada golem, menghantamnya dengan kekuatan seperti meteor dan melelehkan tubuhnya. Dia tidak percaya bahwa dia bisa melakukan ini sekarang. Kemudian, Yuri keluar dari tubuhnya dan mulai menyembuhkannya. A memegang tangannya saat dia berterima kasih padanya, dan Yuri mulai tersipu. Hal itu tidak disukai oleh Ursula, yang segera menyuruhnya untuk fokus menilai sisa-sisa golem. A menggunakan kemampuannya untuk menilai tubuh golem dan memperoleh beberapa kemampuan bertahan dan menyerang tingkat tinggi. Ursula lalu memberitahunya bahwa dia juga bisa menilai inti Dungeon. A ragu apakah itu aman atau tidak, tetapi pada saat itu juga, Ursula berteleportasi di dekatnya dan menilai inti Dungeon untuknya. Dia menemukan bahwa inti tersebut mirip dengan spirit core dari pohon dunia dan menggunakannya untuk memperkuat mata prostetik A. Dia mengatakan bahwa bisa mengalahkan lebih banyak bos Dungeon dan menggunakan inti mereka untuk meningkatkan kekuatan spirit AI-nya, yang akan membuatnya menjadi lebih kuat. Dengan itu, ketiganya keluar dari ruangan bos. Setelah mereka keluar dari ruangan bos, pintu di belakang mereka tertutup. Ursula mengatakan bahwa karena inti Dungeon telah menghilang, Dungeon tersebut kini secara efektif telah tersegel. Itu berarti jalur menuju pohon dunia telah tertutup, bahkan lubang tempat mereka jatuh pun pasti sudah tertutup. Dia menjelaskan bahwa sekarang tidak ada yang bisa mencapai pohon dunia lagi, yang berarti dia tidak perlu tinggal di sana untuk melindunginya. Dengan demikian, Ursula memutuskan untuk ikut bersama Yuri dan A. Tak lama kemudian, mereka bertiga akhirnya mencapai permukaan. Sementara itu, di sebuah bar di kota, pendekar pedang Zord sedang minum bersama beberapa petualang lainnya. Dia mulai menceritakan kisah bagaimana kelompoknya dikepung oleh Hellhounds di dalam Dungeon,
dan mereka tidak menyangka akan bisa keluar hidup-hidup. Namun, dia memutarbalikkan fakta dan mengatakan bahwa Allah yang memutuskan untuk mengorbankan dirinya demi menyelamatkan yang lain. Dia mulai bertingkah seolah-olah sangat bersyukur kepada A demi mendapatkan simpati dari para petualang lainnya. Namun, saat dia melihat A berdiri tepat di belakangnya, dia langsung menyemburkan minumannya. Zord terkejut dan bertanya bagaimana mungkin A masih hidup. Ketika A menjawab bahwa dia hanya mengalahkan monster-monster itu, Zord menolak untuk mempercayainya. Para petualang lain mengatakan bahwa Zord seharusnya senang karena penyelamatnya ternyata masih hidup. Namun, A mengatakan kepada mereka bahwa Zord sebenarnya baru saja berbohong. Dia mengungkapkan bahwa Zord dan Jalim telah melumpuhkannya dengan sihir dan meninggalkannya untuk mati di tangan para monster. Hal ini membuat semua petualang yang ada di sana menjadi marah, dan mereka mulai melempar apa saja yang bisa mereka raih ke arah Zord. Namun, A menghentikan mereka. Meskipun semuanya, Zord adalah satu-satunya orang yang menerimanya ke dalam kelompoknya. Dia kemudian berterima kasih kepada Zord untuk semuanya sebelum pergi, membuat semua orang di dalam bar terkejut karena kepribadiannya tampak berubah total. Setelah itu, A, Yuri, dan Ursula mulai menjelajahi berbagai Dungeon, mengalahkan bos monster, dan menyerap inti Dungeon. Mereka terus mencari pohon dunia di dalam Dungeon-Dungeon tersebut, tetapi bahkan setelah beberapa bulan, mereka tidak menemukan apapun. Saat mereka kembali dari perjalanan di salah satu Dungeon, mereka mendengar teriakan dan segera bergegas ke tempat kejadian. Mereka menemukan beberapa monster menyerang sebuah kereta. A dengan cepat membunuh para monster dan menyerap kemampuan mereka. Sementara Yuri dan Ursula menyembuhkan para prajurit yang terluka. Setelah itu, A mendekati seorang gadis berambut merah muda di dalam kereta. Gadis itu langsung jatuh cinta pada pandangan pertama dan langsung menempel padanya, memanggilnya sebagai pahlawan. A merasa bingung dan malu dengan situasi itu. Tetapi kemudian dia mengetahui bahwa gadis itu adalah Claudia, putri ketiga dari kerajaan, dan pria yang bersamanya adalah Jasper, pemimpin guild pedagang. Sang putri mengundang A dan kelompoknya ke istananya sebagai ungkapan terima kasih. Setelah itu, dia mulai menunjukkan ketertarikannya pada A dan berusaha mendekatinya. Namun, Yuri tiba-tiba berdiri di antara mereka dan dengan tegas menyatakan bahwa dia adalah istri A. A terkejut mendengar hal itu. Tetapi kejutan yang lebih besar datang ketika Claudia dengan santai mengatakan bahwa dia tidak keberatan menjadi istri keduanya. Saat kedua gadis itu mulai berdebat tentang hal itu, Jasper mendekati A dan berkata bahwa seharusnya menikah dengannya saja. A langsung panik karena tidak pernah berpikir bahwa dia bisa menarik perhatian baik wanita maupun pria. Namun, Jasper mengatakan bahwa dia memiliki alasan khusus untuk itu. Dia kemudian membawa A dan yang lainnya ke ruang penyimpanannya, menjelaskan bahwa dia suka mengoleksi batu permata yang berharga. Dan mata kiri A adalah Spirit Core, benda paling berharga dari semuanya. A terkejut mengetahui bahwa Jasper telah menemukan rahasianya. Lalu, sang pedagang mulai menceritakan legenda tentang pohon dunia yang asli, yang telah menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menyegel Raja Iblis sebelum akhirnya menghilang dari dunia ini. Dia kemudian membawa A dan yang lainnya ke dalam ruang penyimpanannya, menjelaskan bahwa dia suka mengoleksi batu permata berharga. Dia kemudian mengungkapkan bahwa mata kiri A adalah inti roh, yang merupakan benda paling berharga dari semuanya. A terkejut mengetahui bahwa Jasper telah mengetahui rahasianya. Kemudian, sang pedagang menceritakan legenda pohon dunia asli, yang menghabiskan seluruh kekuatannya untuk menyegel Raja Iblis sebelum akhirnya menghilang dari dunia. Jasper mengatakan bahwa dia telah mencari inti roh selama bertahun-tahun, dan sekarang setelah menemukannya, dia ingin menyimpannya selamanya. A ingin langsung menolaknya karena dia lebih lurus daripada penguasa kerajaan. Tetapi Ursula menyarankan agar Jasper memiliki uang serta informasi tentang pohon dunia, sehingga bisa memanfaatkannya untuk menemukan pohon lain. Dengan berat hati, A setuju untuk mendekatinya tetapi menegaskan bahwa mereka hanya akan berteman di awal. Jasper tidak masalah dengan itu dan mengatakan bahwa suatu hari nanti A pasti akan menjadi anggota bangga dari haremnya. Tak lama setelah itu, A, Yuri, dan Ursula pergi ke Dungeon tersembunyi yang Jasper beritahu mereka, berharap dapat menemukan saudari-saudarinya Yuri di sana. A memasuki Dungeon sendirian dan segera menemui jalan buntu. Ursula memberitahu bahwa ada mantra teleportasi di dinding, dan dia bisa mengaktifkannya dengan menyentuhnya. Begitu A menyentuh mantra teleportasi, dia tiba-tiba menemukan dirinya berada di hutan besar. Dia panik melihat hutan di dalam Dungeon, tetapi Ursula mengatakan bahwa kemungkinan besar ilusi kuat telah mengubah tampilan Dungeon tersebut. Saat itulah A mendengar suara dari tempat yang tidak diketahui. Yuri segera mengenali suara itu sebagai suara saudari nakalnya, Pina, dan ia keluar dari mata A untuk berbicara dengannya. Pina berkata bahwa dia senang bisa bertemu dengan saudara perempuannya lagi dan memintanya untuk menemuinya di ujung Dungeon. A mengeluh kepada gadis kecil yang usil itu, mengatakan bahwa Yuri telah datang jauh-jauh hanya untuk bertemu dengannya. Jadi seharusnya Pina menggunakan sihir teleportasi untuk langsung membawa mereka ke tempatnya. Namun,
Pina memberitahu bahwa dia tidak bisa menggunakan sihir teleportasi, jadi mereka harus berjalan melewati hutan. Yuri siap untuk itu, tetapi Pina menyuruhnya untuk duduk santai dan membiarkan pacarnya melakukan pekerjaan berat. Yuri langsung tersipu mendengar itu. A juga menyuruhnya untuk kembali ke dalam matanya karena hutan bisa berbahaya, dan dia bisa membersihkannya lebih cepat sendiri. Pina mengejek kepercayaan dirinya, memberitahunya bahwa dia telah memasang ratusan jebakan berbahaya di seluruh hutan. Selain juga ada monster-monster buas, dan tidak ada manusia yang bisa melewatinya. A dengan percaya diri menjawab bahwa mereka akan melihat sendiri dan langsung berjalan lurus ke depan. Sementara Ursula menganalisis situasi melalui mata kanannya. Dengan begitu, A mendapatkan informasi akurat tentang jebakan serta cara menghindarinya, lalu dia dengan cepat berlari melewati hutan tanpa kesulitan. Hal ini membuat Pina frustrasi, dan dia meminta A untuk setidaknya berpura-pura kesulitan karena dia sudah bekerja keras memasang semua jebakan itu. Yuri juga mengatakan bahwa Pina memang suka menciptakan berbagai hal dan menghibur orang-orang bersamanya. Dan dia menjawab bahwa hiburan ini bisa merenggut nyawa seseorang. Pina hanya mengatakan bahwa dia bukan pembunuh dan mengirim orang-orang keluar sebelum mereka menghadapi bahaya serius. Dia kemudian mengatakan bahwa monster yang lebih kuat akan datang berikutnya dan mendesak A untuk menyerah. Namun, A menyatakan bahwa dia tidak akan berhenti demi membuat Yuri bahagia. Saat itu, seekor monster tumbuhan peringkat es muncul di depannya dan menyerangnya dengan serbuk tidur. Namun, A memiliki ketahanan terhadap semua status buruk, jadi dia bahkan tidak merasa mengantuk, yang membuat Pina frustrasi. A kemudian memanggil pedangnya dan membunuh monster tumbuhan itu dalam satu tebasan, lalu menilai monster itu untuk mendapatkan keterampilannya. Dia mengetahui bahwa dengan menggunakan keterampilan unik monster tumbuhan itu, dia bisa menghasilkan benih dari semua jenis tanaman. A berpikir bahwa ini adalah keterampilan yang berguna, tetapi tiba-tiba sesuatu menghantam kepalanya. Dia bertanya-tanya apa yang terjadi dan mengapa dia tidak bisa menemukan penyerangnya. Ursula kemudian memberitahunya bahwa mereka menggunakan keterampilan siluman. Namun, Pina terkejut karena A masih berdiri meskipun terkena serangan langsung di kepala. A memberitahunya bahwa dia memiliki kekebalan terhadap serangan mendadak, sehingga dia tidak akan menerima kerusakan dari serangan tersebut, yang membuat Pina semakin kesal. Untuk memperburuk situasi bagi Pina, Ursula berhasil menemukan monster yang menyerangnya. Dan A menggunakan sihir gravitasi untuk langsung menghancurkan mereka sampai mati. Semut siluman itu menjadi terlihat setelah mati, dan A menggunakan keterampilan penilaian untuk menyalin keterampilan siluman mereka serta kekuatan lompatan eksplosif. Pina mulai menangis karena tidak ada yang berhasil melawan A, tetapi dia kembali percaya diri dan mengirim dua monster peringkat es untuk menyerangnya secara bersamaan. Namun, A hanya menggunakan kecepatan supernya untuk membunuh keduanya dalam satu serangan. Ketika Pina mengetahui bahwa A hanyalah seorang penilai meskipun memiliki kekuatan sebesar itu, dia menyerah. Sementara itu, Zord, sang pendekar pedang dari kelompok sebelumnya Ion, berada dalam keadaan terpuruk. Semua orang menghindarinya di guild, bahkan Jalene berpura-pura tidak bersalah dan mengatakan bahwa Zordlah yang memaksanya melumpuhkan A. Para simpatisan di guild percaya pada Jalene dan mengusir Zord, mengatakan bahwa tidak ada yang akan membentuk kelompok dengannya lagi. Zord marah dan mengutuk Aon karena bertahan hidup. Karena jika dia mati dengan tenang, ini tidak akan terjadi. Dia memutuskan untuk menyelesaikan misi berbahaya untuk membersihkan reputasinya yang buruk dan memilih berburu monster peringkat C di ruang bawah tanah yang sama yang menyembunyikan pintu masuk ke ruang bawah tanah Pina. Namun, secara tidak sengaja, dia menyentuh mantra teleportasi di dinding dan tiba-tiba menemukan dirinya di hutan. Dia kemudian memutuskan untuk mencari monster kuat di sana. Namun, dia segera masuk ke dalam jebakan. Saat dia hampir menabrak paku dan melihat ajalnya, dia tiba-tiba diteleportasi kembali ke ruang bawah tanah sebelumnya. Tiba-tiba, dia mendengar suara Pina yang mengatakan bahwa dia tidak akan mati di ruang bawah tanahnya, dan dia akan selalu diteleportasi keluar sebelum terjadi sesuatu yang serius. Jadi, dia bebas mencoba kapan saja. Zord melihat ini sebagai kesempatan untuk menjadi lebih kuat dan mendapatkan kembali kehormatannya. Dia terus memasuki ruang bawah tanah berulang kali, terluka akibat jebakan tetapi tidak menyerah. Akhirnya, dia menemukan seekor monster buaya raksasa di depannya. Dibutakan oleh ambisi untuk kejayaan, dia menyerangnya. Namun, monster itu terlalu kuat untuknya dan membuatnya terpelanting hanya dengan satu sentuhan ringan. Pina menyuruhnya menyerah dan menawarkan untuk mengirimnya kembali ke ruang bawah tanah sebelumnya. Tetapi dia menolak. Tiba-tiba, monster itu menginjak lengannya yang terluka, menghancurkannya, dan Zord berteriak kesakitan. Monster itu kembali menyerangnya, dan dia bersiap menghadapi kematian. Namun, tiba-tiba, A muncul dan membunuh buaya raksasa itu hanya dengan satu tebasan pedangnya. Zord hanya bisa melihat punggungnya dan mengira bahwa dia pasti seorang petualang peringkat tinggi dengan kelas pekerjaan yang langka. Namun, saat dia menyadari bahwa itu adalah A, dia kehilangan kata-kata. Dia bertanya, "Apa yang kau lakukan di sini?"
Bagaimana mungkin seorang pemulung sepertimu bisa mengalahkan monster sekuat itu dalam satu serangan? A hanya mengatakan bahwa dia sedang pemanasan, lalu memperhatikan luka-luka Zord. Dia meminta bantuan Yuri dan menyiram luka Zord dengan air suci, menyembuhkannya sepenuhnya. Ini semakin membingungkan Zord, tetapi sebelum dia bisa bertanya lebih lanjut, A menidurkannya dengan sihir dan meminta Pina untuk mengirimnya keluar. Setelah itu, A melanjutkan eksplorasi dan mencapai ruang bos. Pina mengatakan bahwa dia menunggunya di balik ruang bos. A khawatir bahwa jika dia mengalahkan bos, jalan menuju pohon dunia akan tertutup selamanya. Namun, Ursula meyakinkannya bahwa hal itu tidak akan terjadi selama inti ruang bawah tanah tetap utuh. Ketika A memasuki ruangan bos, dia menemukan bahwa ruangan itu adalah sebuah hutan. Tiba-tiba, tanah mulai bergetar, dan dia segera terbang ke udara untuk melihat seekor kura-kura raksasa muncul dari dalam tanah. Dia terkejut melihatnya, tetapi Ursula memerintahkannya untuk berhenti bertingkah seperti pengecut. A menyerang kura-kura dengan bola api, tetapi serangannya tidak berdampak apapun. Kemudian, kura-kura itu menembakkan semburan air yang kuat ke arahnya. A menggunakan keterampilan Super Appraisal untuk memperlambat waktu dan kemudian menggunakan keterampilan Pari untuk mengembalikan serangan air itu ke kura-kura. Namun, serangan itu tetap tidak melukai kura-kura tersebut. Tiba-tiba, A menyadari triknya dan dengan sengaja berdiri di bawah kaki kura-kura yang hendak menginjaknya. Namun, serangan itu tidak menyentuhnya sama sekali. Kini, dia yakin bahwa kura-kura raksasa itu hanyalah sebuah ilusi. Dia menggunakan keterampilan untuk menghilangkan ilusi tersebut dan mengungkapkan bahwa bos sebenarnya hanyalah seekor kura-kura kecil dan menggemaskan. Ursula memuji A karena bisa menemukan kebenaran ini sendiri, karena bahkan dia pun tidak bisa melihat melalui ilusi yang kuat itu. A kemudian mengambil kura-kura bayi itu dan menilainya. Dia menemukan bahwa kura-kura itu adalah anak dari salah satu dari 4 binatang mitos penciptaan. Ursula langsung panik setelah membaca deskripsinya karena binatang mitos tersebut hampir setara dengan pohon dunia asli. Setelah itu, A bertanya kepada Pina apakah dia harus mengalahkan kura-kura bayi yang menggemaskan itu untuk menyelesaikan ujian, karena dia sudah jelas menang. Namun, A dan kura-kura bayi itu memberikan tatapan penuh harapan kepadanya, dan akhirnya, Pina menyerah. Dia mengizinkan A dan yang lainnya datang ke lokasinya. Dua saudara perempuan itu kemudian bertemu kembali dengan emosional. Pina segera berbicara bisnis dan bertanya kepada Yuri apakah dia bisa ikut dengannya karena dia sudah bosan tinggal di dalam ruang bawah tanah. A tidak keberatan karena itu berarti ada satu gadis lagi di kelompoknya, serta lebih banyak kekuatan untuk mata kirinya. Jadi, dia langsung setuju. Setelah itu, kura-kura bayi itu turun dari bahu A dan berubah menjadi seorang gadis. Dia memperkenalkan dirinya sebagai Kiheim, penjaga Pina, dan putri dari binatang ilahi jenuh. A terkejut melihat ini, tetapi yang lebih terkejut lagi adalah Ursula, yang langsung berdiri dalam posisi hormat dan mulai berbicara dengan Kiheim dengan sangat serius. Di sekolah, A tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Lalu, Ursula memberitahunya untuk meminta izin dari Kiro sebelum membawa Pina keluar. A berlutut di hadapan Kiro untuk meminta izin, dan Kiro dengan senang hati menyetujuinya. Dia kemudian memberikan Sageston kepada A karena dia juga ingin ikut dengannya dan melihat dunia. Tak lama kemudian, Ursula memproses spirit core Pina dan meningkatkan spirit IA, membuatnya naik level. A senang menerima peningkatan kekuatan ini, tetapi yang lebih membuatnya bahagia adalah melihat Yuri tersenyum bersama saudara perempuannya. Sekarang masih ada 6 saudara perempuan lagi, dan A berencana untuk menyatukan Yuri dengan semuanya. Keesokan harinya, pedagang bernama Jasper membawa A ke Adventurer S Guild. A merasa gugup berada di sana bersama orang berpengaruh seperti Jasper karena dia takut orang-orang akan menganggapnya sebagai pria yang menjual harga dirinya kepada seorang sugar daddy kaya. Namun, Jasper menyuruhnya agar lebih percaya diri karena mereka akan segera menunjukkan nilai sejati A kepada semua orang. Saat mereka tiba, resepsionis langsung menyambut Jasper dengan penuh antusiasme. Dia hampir memanggil Guild Master untuk menemuinya, tetapi Jasper mengatakan bahwa dia tidak memiliki urusan resmi dengan Guild hari ini. Dia hanya datang untuk membeli barang-barang yang akan dijual oleh temannya kepada Guild. Resepsionis lalu meminta lisensi petualang milik A, dan setelah melihat bahwa dia hanyalah seorang appraiser peringkat F, dia langsung memarahinya. Dia mengatakan bahwa tidak mungkin seorang peringkat F bisa berburu monster. Orang-orang lain di dalam gedung mulai menertawakan A, mengira bahwa dia mencoba menipu Jasper. A semakin gugup mendengar ejekan mereka, tetapi Jasper menyuruhnya untuk menunjukkan apa yang ia miliki. A kemudian mengeluarkan semua hasil buruan monster langka dari Infinite Storage-nya. Semua orang terdiam dan tercengang melihat barang-barang yang sebelumnya hanya mereka dengar dalam cerita. Namun, mereka tetap tidak percaya bahwa seorang appraiser bisa mengumpulkan semua itu sendirian, dan mulai menuduhnya mencuri barang-barang tersebut. Kepercayaan diri A mulai runtuh lebih dalam dari kapal Titanic, dan dia menyesal telah datang ke Guild. Namun, tepat pada saat itu, seorang wanita tombau muncul dan menyuruh semua orang diam.
Dia mengatakan bahwa tidak ada seorang pun yang seharusnya dinilai hanya berdasarkan pekerjaannya. Dia mengenali Megan sebagai Guildmaster dan langsung terdiam di hadapannya. Mommy, tomboy itu segera menyadari bahwa ada sesuatu yang istimewa dengan mata A. Sementara itu, resepsionis telah memverifikasi bahwa semua barang yang ia bawa adalah asli. Jasper menyatakan bahwa dia memburu semua monster itu sendirian dan secara pribadi menjaminnya. Resepsionis langsung memohon maaf kepada A, dan bahkan Megan memintanya untuk memaafkan gadis itu karena telah menilainya berdasarkan pekerjaannya. A merasa senang mendengar itu, dan ketika dia berterima kasih dengan senyuman, Mommy itu mulai menyukainya. Dia mengatakan bahwa A terlihat imut dan ingin menjadikannya baitai-nya. Namun, A panik karena tidak tahu harus menjawab apa. Megan menyuruhnya mempertimbangkan tawarannya karena mereka akan sering bertemu setelah ini, lalu kembali ke kantornya. Resepsionis meminta Z untuk menunggu sementara dia memperkirakan nilai barang rampasannya, tetapi Jasper lalu menyuruhnya mengeluarkan barang-barang dari Dungeon tersembunyi juga. Para petualang terkejut mendengar bahwa A telah membersihkan Dungeon tersembunyi, dan mereka mulai memperlakukannya seperti selebriti. Namun, A tidak suka perhatian dan langsung kabur. Kemudian, saat dia bersantai di pemandian air panas, Yuri tiba-tiba muncul di sebelahnya. Incel ini panik karena belum pernah melihat seorang gadis tanpa busana sebelumnya. Peut, kakak Yuri, juga muncul dan mulai menggoda A, mengatakan bahwa kaki ketiganya bereaksi terhadap Yuri. Dia juga menggoda Yuri. Tetapi kemudian Ursula datang dan hampir meledakkan A dengan sihirnya karena telah melihat tubuh putrinya. A segera keluar untuk menghindari rasa malu lebih lanjut dan menemukan Kiro sedang bersantai di luar. Kiro berterima kasih kepada A karena telah membawa dia dan Pina bersamanya, karena sudah lama dia tidak melihat Pina sebahagia ini. A menjawab bahwa dia akan menemukan 6 saudari lainnya juga. Tetapi Kiro tampak muram dan mengatakan bahwa jumlah mereka sebenarnya 7. A terkejut mendengarnya, dan Kiro menjelaskan bahwa pohon dunia tertua menghilang dari dunia. Tetapi inti jiwanya tidak sepenuhnya hancur. Dia yakin bahwa Etna, roh pohon dunia, masih hidup bersama penjaganya di suatu tempat, tetapi mereka tidak tahu di mana mencarinya. Keesokan harinya, A bangun dengan suasana hati yang baik dan memutuskan untuk melanjutkan pencariannya terhadap pohon dunia lainnya. Dia pergi ke kantor Jasper untuk berbicara dengannya. Dan ternyata, Mommy, Megan juga ada di sana dengan sebuah misi khusus untuknya. Dia memberitahu A bahwa tugasnya adalah mengalahkan Behemoth, seekor naga monster yang diciptakan oleh Raja Iblis sejak lama. Ketika Raja Iblis menghilang, Behemoth juga ikut lenyap, tetapi baru-baru ini ia muncul kembali. Megan meminta A untuk mengalahkan monster peringkat SS itu, dan Jasper memperjelas bahwa misi ini bisa mengorbankan nyawanya. Mereka berdua mengatakan bahwa mereka akan mengerti jika A tidak ingin mengambil risiko ini. Namun, tanpa ragu, A menerimanya untuk membantu mereka. Megan berterima kasih kepadanya dan berharap dia sukses. Keesokan harinya, A pergi ke lokasi di mana Behemoth terlihat, dan Ursula memberitahunya bahwa monster itu adalah naga bumi kuno yang dapat menyerap mana dan menembakkan peluru sihir yang dapat menembus ruang. Dia menjelaskan bahwa Behemoth bersembunyi di bawah pasir di siang hari dan meminta A untuk mengeluarkannya. A memanggil pedangnya dan menggunakan mantra pamungkasnya untuk menciptakan kawah raksasa di tanah. Naga yang marah itu muncul dan bertanya siapa yang berani mengganggu tidurnya. Dia melihat A, yang tampak lemah, tetapi baru saja melancarkan sihir yang sangat kuat. Behemoth mengingat bagaimana dia selalu menjadi yang terkuat sejak lahir karena diciptakan oleh Raja Iblis. Dia selalu mencari seseorang yang bisa memberinya pertarungan yang menghibur, dan dia melihat harapan dalam diri bocah di depannya. Dia bertanya siapa A, dan A memperkenalkan dirinya sebagai orang yang akan membunuhnya. Behemoth tertawa dan mengatakan bahwa dia adalah monster terkuat yang diciptakan oleh Raja Iblis. Namun, A berkata bahwa dia bahkan bisa mengalahkan Raja Iblis, karena seharusnya dia tidak terlalu kuat. Behemoth bisa menerima penghinaan apapun, tetapi tidak bisa mentoleransi manusia yang meremehkan tuannya. Dia mulai menembakkan peluru sihir ke arah A, tetapi A dengan cepat menghindarinya semua. A lalu bergegas ke arah Behemoth dan menebas lengannya dengan pedangnya. Naga itu tidak percaya bahwa sisiknya yang keras bisa dipotong dengan begitu mudah, sehingga dia mengubah gaya bertarungnya dan masuk ke dalam tanah. Dia muncul tepat di bawah A dan menelannya bulat-bulat, yakin bahwa ini cukup untuk memenangkan pertarungan. Namun, sesaat kemudian, mulutnya meledak menjadi ratusan kepingan. Meskipun begitu, Behemoth tetap sadar dan menyadari bahwa ini adalah kekalahan pertamanya sekaligus yang terakhir. Dia tidak seharusnya meremehkan lawannya hanya karena dia manusia. Behemoth bertanya kepada A bagaimana dia bisa mengalahkannya, dan A mengungkapkan bahwa dia menembakkan mantra pamungkasnya di dalam tubuhnya. Dia menjelaskan bahwa sebelum pertarungan dimulai, dia sudah menganalisis Behemoth dan menemukan bahwa naga itu bisa menyerap mana melalui sisiknya yang keras. Itu berarti menyerangnya dari dalam akan jauh lebih efektif. A juga mengatakan bahwa dia telah memasang penghalang sebelum menembakkan mantranya untuk melindungi dirinya dari kerusakan.
Naga raksasa itu menyadari bahwa dia tidak punya peluang melawan A. Dia memberitahu A bahwa dia telah bertarung dengan baik, dan perlahan jiwanya berubah menjadi asap, meninggalkan sisa-sisa tubuhnya yang hancur. A kemudian menilai keterampilan Behemoth untuk menyalinnya dan mendapatkan beberapa keterampilan peringkat SS, termasuk nulifikasi serangan sihir, vakum, dan manipulasi bumi. Beberapa hari setelah itu, A dan Yuri mengunjungi istana kerajaan atas undangan Putri Claudia, yang sudah memutuskan bahwa dia adalah istri kedua A tanpa persetujuannya. A mencoba menyadarkan gadis bodoh ini, tetapi dia mengatakan bahwa dia mengundangnya ke sini untuk bertemu dengan ayahnya. A panik ketika sang raja tiba-tiba memasuki ruangan, dan dia tergagap seperti kambing saat mencoba memperkenalkan dirinya. Meskipun penampilannya tegas, sang raja sebenarnya lembut dan sudah menerima A sebagai menantunya tanpa persetujuannya. Raja berterima kasih kepada A karena telah mengalahkan Behemoth dan juga telah menyelamatkan putrinya beberapa waktu lalu. Dia membungkuk di hadapannya, dan A yang gugup meminta raja untuk berterima kasih kepada Yuri saja, karena tanpa dia tidak akan bisa melakukan apapun dengan benar. Sang raja mengungkapkan rasa terima kasihnya kepada Yuri, lalu mengatakan kepada A bahwa dia menantikan pencapaiannya di masa depan. Dia memutuskan untuk kembali bekerja setelah itu, tetapi sebelum pergi, dia memberikan A sebuah jam tangan perak. Jam tangan itu memiliki lambang kerajaan yang akan memberinya akses tanpa batas ke tempat manapun yang ingin ia kunjungi. Meskipun A merasa itu terlalu berlebihan, ia menerimanya karena jam tangan itu bisa membantunya mendapatkan lebih banyak informasi tentang keluarga Yuri. Sementara itu, kabar tentang A yang berhasil mengalahkan Behemoth telah menyebar ke seluruh kota, dan semua orang mulai mengaguminya, kecuali Zord, yang justru diperlakukan seperti sampah oleh semua orang. Dia merasa iri karena A menjadi terkenal dan kuat begitu cepat, serta menyalahkannya atas semua kemalangannya. Zord tahu bahwa saat ini ia hanya bisa menahan amarahnya karena tidak bisa berbuat apa-apa terhadap A. Namun, tiba-tiba seorang wanita eksotis berkulit coklat muncul di hadapannya dan memperkenalkan dirinya sebagai roh bernama Etna. Dia mengatakan bahwa dia bisa memberinya kekuatan yang ia butuhkan untuk membalas dendam. Di sisi lain, A mendapati dirinya dalam mimpi buruk tentang masa lalunya. Ia melihat Zord memperlakukannya dengan buruk, sementara dirinya yang dulu hanya tersenyum seperti pecundang yang menerima semua hinaan begitu saja. Ia mencoba berteriak pada dirinya yang ada di masa lalu dalam mimpi itu, tetapi tentu saja suaranya tidak bisa terdengar. Tiba-tiba, ia melihat sekawanan anjing neraka sedang melahap tubuhnya, membuatnya gemetar ketakutan saat menyadari bahwa ia bisa saja berakhir seperti itu. Tiba-tiba, tubuhnya yang sudah setengah dimakan mulai merangkak ke arahnya, mengatakan bahwa ia hanya bisa bertahan hidup karena plot armor. Sosok itu mengejeknya, menyebutnya sebagai pecundang total yang seharusnya mati tanpa daya jika saja ia tidak kebetulan menemukan pohon dunia. Meskipun saat ini ia bangga dengan kekuatan palsunya, hal itu tidak mengubah kenyataan bahwa ia tetap lemah dan tidak berguna di dalam. A mulai berteriak saat mendengar kata-kata itu, dan mimpinya pun tiba-tiba berakhir. Ia terbangun dan melihat Ursula duduk di sampingnya. Ursula bertanya apakah ia baik-baik saja. A akhirnya kembali sadar dan bertanya di mana mereka sekarang. Ursula menjelaskan bahwa ia pingsan setelah pertemuannya dengan Raja karena kelelahan dan telah tidur sejak saat itu. Ursula mengeluh bahwa Yuri sangat mengkhawatirkannya. A langsung bertanya di mana Yuri sekarang. Ursula menjawab bahwa Yuri dan Pina sedang berjalan-jalan di kota untuk menyegarkan pikiran mereka. A mulai merasa cemas, tetapi Ursula meyakinkannya bahwa tidak akan ada masalah karena ia melacak Yuri secara real-time. Jika terjadi sesuatu, ia bisa langsung berteleportasi ke sisinya. A kemudian mulai menceritakan mimpi buruk yang dialaminya kepada Ursula. Namun, alih-alih menganggapnya hanya sebagai mimpi, ia justru mulai meyakinkan dirinya sendiri bahwa sosok dirinya dalam mimpi itu mengatakan hal yang benar. Ia percaya bahwa satu-satunya alasan ia menjadi kuat adalah karena keberuntungannya yang membawanya bertemu dengan Yuri. Jauh di lubuk hatinya, ia tetap menganggap dirinya sebagai sampah yang tidak berguna. Di sisi lain, Zord masih mencoba memahami tawaran dari Themomi, berkulit coklat, Echidna, tidak bisa percaya bahwa ada cara untuk melawan A. Etna memberitahunya bahwa A menjadi begitu kuat tanpa harus bekerja keras. Semuanya karena Spirit Eye. Zord mempercayainya dan mulai mengutuk A karena dianggap curang untuk menjadi kuat. Etna tertawa dan menawarkan kekuatan yang sama kepada Zord. Zord menjadi bersemangat mendengar hal itu dan mengatakan bahwa dia juga menginginkan Spirit Eye. Cadnes kemudian memanggil versi terkorup dari Evil Eye dan memasukkannya ke dahi Zord. Zord mulai berteriak kesakitan saat tubuhnya berubah menjadi iblis. Etna merasa puas dengan hasil ini dan dengan menyeramkan menjilat bibirnya sambil menyuruh Zord pergi untuk membalas dendam. Zord mengaum dengan keras dan melompat tinggi ke langit, merasakan kekuatan dan kecepatan yang luar biasa. Dia melompati atap-atap bangunan hingga tiba-tiba melihat Jalene bersama pacar barunya. Dia memutuskan untuk melampiaskan kemarahannya pada mereka terlebih dahulu dan langsung melompat ke hadapan Jalene. Pacarnya mencoba melindunginya dari monster hijau itu,
Tetapi Zord tidak membuang waktu dan langsung menggigit kepalanya hingga putus. Jalene terkejut dan sangat terpukul melihat kejadian itu. Saat mendengar suara Zord, dia segera mengenalinya. Dia sadar bahwa Zord datang untuk membalas dendam dan langsung berusaha menenangkannya. Dengan panik, dia meminta maaf berkali-kali, mengatakan bahwa dia akan memberitahu Guild bahwa dia sendiri yang secara sukarela telah melemparkan mantra kelumpuhan pada A. Namun, Zord tidak terlihat terpengaruh oleh kata-katanya. Dalam keputusasaan, Jalene berkata bahwa dia akan melakukan apapun yang dia inginkan, tetapi Zord malah langsung menggigit kepalanya juga. Setelah itu, dia mulai mengamuk di kota, menghancurkan bangunan dan melukai warga yang tidak bersalah. Beruntung, Yuri dan Pina berada di dekatnya. Yuri segera menggunakan kemampuannya untuk menyembuhkan para korban luka. Sementara itu, Etna merasakan keberadaannya dan menggunakan telepati untuk memberitahu Zord agar berhenti bermain dengan orang biasa dan mulai menargetkan para roh. Jika dia membunuh mereka, maka tidak akan bisa menggunakan kekuatan mereka. Zord menyukai ide itu dan langsung muncul di belakang Yuri untuk menyerangnya. Yuri terlalu ketakutan untuk bergerak, tetapi Pina berhasil menciptakan penghalang di sekitar Zord pada detik terakhir, melindungi kakaknya. Dia kemudian menggenggam tangan Yuri dan mulai berlari menjauh, sementara Zord berusaha menghancurkan penghalang dengan tinjunya. Echidna memberitahunya bahwa serangannya tidak akan cukup untuk menghancurkan penghalang itu dan menyuruhnya menggunakan kekuatan khusus dari Spirit Eye-nya. Zord lalu menyalurkan kekuatan anti-roh dari matanya, menyebabkan aura gelap mengelilingi lengannya, memungkinkan dia untuk menghancurkan penghalang hanya dengan satu serangan. Dia kemudian melompat ke arah Yuri dan Pina, dengan cepat mengejar mereka. Pina mencoba membuat penghalang lain untuk menghentikannya, tetapi dengan kekuatan anti-rohnya, Zord dengan mudah menghancurkan penghalang itu dan menghempaskan Pina jauh ke belakang. Pina terkejut dan ketakutan melihat penghalangnya dihancurkan dengan begitu mudahnya, hingga ia kehilangan harapan. Namun, tiba-tiba Yuri berdiri di depannya dan menyuruhnya melarikan diri. Zord dengan cepat menangkap Yuri dan mulai meremas tubuhnya, sambil berkata bahwa dia harus menyalahkan A atas kematiannya. Yuri berteriak memanggil A untuk membantunya, sementara Zord bersiap untuk menyerang, tetapi saat itu, A tiba-tiba berteleportasi ke sana dan menebas Zord untuk menyelamatkan gadisnya. Ursula tiba di tempat itu sepersekian detik kemudian, dan A menyuruh semua orang masuk ke dalam matanya sementara dia menghadapi monster itu. Dia mencoba menilai Zord tetapi tidak mendapatkan informasi yang jelas tentangnya, selain fakta bahwa dia adalah chimera buatan. Ursula juga mencoba menilai Zord, tetapi dia tidak bisa menemukan apapun karena Etna telah menggunakan mantra penyembunyian tingkat tinggi padanya. Zord kemudian menyerang A, tetapi A dengan mudah menangkisnya dan menghempaskannya ke sebuah rumah di dekatnya. Zord keluar dari atap dan mulai menyerangnya dengan serangan cepat. Ketika A menggunakan penghalang, Zord menghancurkannya dengan mudah. A tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Tetapi kemudian Zord bertanya apakah itu semua yang dia miliki. A mengenali suaranya, dan Zord memberitahunya bahwa dia juga telah berevolusi setelah mendapatkan kekuatan mata roh. A semakin bingung, dan saat itulah Zord melancarkan serangan lain, mendorongnya mundur. Mereka sampai di atap, dan Zord mengatakan kepada A bahwa dia merasa seperti berada di puncak dunia dengan kekuatannya. Dia menunjuk ke mayat Jalene dan pacarnya, mengatakan bahwa dia telah membalas dendam pada mereka yang mengejeknya. Dia mengatakan kepada A bahwa mereka berdua sama dan bahwa pasti juga ingin membalas dendam padanya atas semua yang telah dia lakukan. A membantah dan mengatakan bahwa mereka tidak sama, serta dia tidak menginginkan balas dendam. Namun, tiba-tiba perwujudan dari ketidakamanan dan emosi negatifnya muncul di belakangnya dan memintanya untuk berhenti berbohong. Sosok itu mengatakan kepada A untuk menyerah pada kebenciannya dan membalas dendamnya. A menutup telinganya agar suaranya tidak masuk, sementara pada saat yang sama, Zord terus menghina dan membuatnya semakin terpojok. Tiba-tiba, Yuri muncul dan menyuruh Zord diam. Dia berkata bahwa A sama sekali tidak seperti Zord. Dia mengatakan bahwa A kuat dan baik hati, dan dia tidak akan pernah merendahkan dirinya untuk bermimpi tentang balas dendam. Ursula juga muncul dan menyuruh A percaya pada dirinya sendiri karena dia telah tumbuh menjadi lebih kuat, bukan hanya secara fisik tetapi juga secara mental. Dia mengatakan bahwa meskipun A mendapatkan beberapa kemampuan dan kekuatan karena Yuri, dia selalu memiliki keberanian dan kebaikan untuk terus maju terlepas dari segala rintangan. Yuri juga mengatakan bahwa dia percaya pada A. Termotivasi oleh kata-katanya, A memutuskan untuk menghadapi ketidakamanannya secara langsung. Dia menyatakan bahwa dia akan hidup sesuai dengan harapan Yuri apapun yang terjadi dan berubah menjadi Super Saiyan, melepaskan sejumlah besar mana emas yang membakar habis rasa tidak amannya dan emosi negatifnya. Bahkan Zord pun terkejut dengan ledakan mana ini, dan Ursula memberitahu A bahwa akhirnya dia berhenti meragukan dirinya sendiri, sehingga kini dia bisa menggunakan kekuatan penuh dari roh tersebut. Zord mengatakan bahwa ini tidak akan menghentikannya untuk membunuh Aon dan langsung melesat ke arahnya. A tetap diam sepenuhnya hingga saat terakhir,
lalu menghantam Zord dengan pukulan balik yang membuatnya terhempas ke jalan dengan menyedihkan. Zord tidak bisa menerima hal ini, tetapi ia sudah berjalan ke arahnya dengan ekspresi sedih penuh rasa iba. Zord, yang frustrasi, bergegas menyerangnya, tetapi ia memanggil penghalang yang menghentikan kekuatan gelapnya. Ursula memberitahu Zord bahwa dia hanya menerima sedikit kekuatan dari roh di belakangnya dan dalam kondisinya saat ini, dia tidak mungkin mengalahkan A. Zord berteriak kepada Ea untuk memberinya lebih banyak kekuatan, dan Ea dengan senang hati melakukannya, menyebabkan mutasi lebih lanjut pada dirinya. Zord kemudian mengatakan kepada A bahwa sekarang dialah yang terkuat dan langsung menerjangnya. Namun, A memanggil pedangnya dan menebas Zord dengan serangan dahsyat, menghancurkan tubuhnya serta mata roh yang telah terkorupsi. Meski begitu, Zord entah bagaimana berhasil bertahan dari serangan itu, dan tak lama kemudian para penjaga datang untuk menangkapnya. A menyaksikan Zord dibawa pergi dan berpikir bahwa seseorang telah memanfaatkan kelemahan serta keputusasaannya. Dia mulai bertanya-tanya siapa yang ada di balik semua ini dan apa tujuan mereka. Tetapi tidak ada petunjuk sama sekali untuk mencari jawabannya. Kemudian, malam itu, Etna mengumpulkan bagian yang rusak dari mata roh yang telah terkorupsi, yang ternyata adalah perangkat perekam untuk mengumpulkan data tentang kekuatan dan kemampuan A. Dia terkesan dengan kemampuan A, tetapi juga merasa kecewa karena dia sengaja menahan kekuatannya agar tidak membunuh Zord. Namun, dia telah menyegel ingatan Zord agar dia tidak mengungkap apapun tentangnya kepada polisi. Setelah itu, Etna kembali ke markasnya, berjanji kepada Raja Iblis bahwa dia akan membangkitkannya dengan segala cara. Keesokan harinya, saat A sedang minum teh, Yuri tiba-tiba mendekatinya dengan sebuah permintaan. Dia tampak gelisah antara kegembiraan dan rasa malu saat meminta A untuk menciumnya. A langsung berkeringat karena bahkan dalam mimpinya pun dia belum pernah mencium seorang gadis. Dia meminta Yuri untuk berhenti menggodanya. Tetapi Yuri bersikeras bahwa dia serius karena ini adalah ritual untuk kontrak antara roh dan penjaganya. Tiba-tiba, Ursula muncul dari balik sofa. Meskipun dia tidak senang dengan situasinya, dia membenarkan bahwa Yuri mengatakan yang sebenarnya. Dia menjelaskan bahwa hingga saat ini, Aon masih berstatus sebagai penjaga dalam pelatihan, sehingga hubungannya dengan Yuri tidak stabil. Hal itu menyebabkan mananya terkadang terlalu kuat atau terlalu lemah, yang akhirnya memberikan banyak tekanan pada Yuri. Ursula memberitahu A bahwa sekarang setelah dia bangkit, dia harus membentuk kontrak dengan Yuri untuk menstabilkan koneksi mereka. A pun mengerti. Dia berpikir bahwa mencium punggung tangannya sudah cukup untuk menyelesaikan kontrak. Namun, Pina dan Kiro tiba-tiba muncul dan menyarankan agar A melakukan ciuman sungguhan dengan lidah sekaligus. Ursula pun langsung memarahi mereka dan menyuruh mereka memberikan A dan Yuri sedikit privasi. Semua orang meninggalkan ruangan, dan Yuri menutup matanya, bersiap menerima ciuman. A terkejut karena Yuri benar-benar siap untuk menciumnya, dan dengan penuh semangat dia berjalan mendekat. Sayangnya, dia tersandung kaki John Cena, dan bukannya mencium bibirnya, dia malah secara tidak sengaja mencium kening Yuri. Namun, itu sudah cukup untuk menyelesaikan kontrak, dan A pun naik level. Sementara itu, Yuri mulai meleleh dalam kebahagiaan murni. Di sisi lain, A pergi ke dunia iblis dan menemui iblis gagak peringkat tinggi bernama Falco. Dia memberitahu Falco bahwa dia menerima perintah langsung dari Raja Iblis untuk membunuh A. Namun, Falco tidak tertarik menangani seorang manusia biasa. Bahkan setelah Etna memberitahunya bahwa A berhasil mengalahkan Behemoth, dia tetap tidak terkesan. Karena itu, Eida menggunakan pesonanya untuk merayunya. Dan seperti seorang pria lemah, Falco langsung tergoda dan berjanji padanya bahwa dia akan segera membunuh A. Tanpa menunggu lama, dia langsung membuka portal ke dunia manusia dan terbang menuju rumah A dengan kecepatan penuh. Dia yakin bahwa kecepatan supernya akan membuatnya menang dengan mudah. Namun, A ternyata sudah merasakan kehadirannya mendekat dan keluar dari kamarnya untuk berbicara dengannya. Falco berhenti di depannya dan mulai memperkenalkan dirinya dengan bangga. Tetapi A langsung menyuruhnya diam karena semua orang sedang tidur. Falco marah dan langsung menyerangnya dengan kecepatan penuh, tetapi bagi A, gerakannya terasa sangat lambat. Dengan santai, A menamparnya hingga terpental. Lalu dalam sekejap dia sudah berada di sebelahnya. Dengan cepat, A menembakkan peluru vakum untuk menghabisinya, lalu menyerap kemampuan pengendalian angin dan kecepatan super Falco. Saat dia bertanya-tanya mengapa iblis itu menargetkannya, Yuri dan yang lainnya muncul karena terbangun oleh suara pertempuran. Keesokan paginya, A pergi ke perpustakaan terlarang di istana kerajaan untuk mempelajari lebih lanjut tentang Dungeon tersembunyi. Putri Claudia menyambutnya dan membimbingnya. Berkat jam tangan kerajaan yang diberikan oleh raja, A tidak mengalami masalah dalam mencapai perpustakaan. Namun, Claudia mengatakan kepadanya bahwa hanya mereka yang memiliki izin dari raja dan pustakawan yang dapat masuk ke perpustakaan terlarang. Dia meminta A untuk mencoba masuk melalui pintu, dan dia berhasil masuk tanpa masalah. Tetapi ketika Yuri mencoba mengikutinya, dia menabrak dinding tak terlihat.
Ursula segera berteleportasi di sampingnya dan menemukan bahwa dinding itu cukup kuat untuk menghalangi mereka berdua, bahkan sampai mengganggu koneksi antara A dan Yuri. A mulai khawatir, tetapi dia memutuskan untuk tetap melanjutkan pencariannya dengan cepat. Begitu dia mencapai bagian utama gedung, dia menyadari bahwa ada terlalu banyak buku di sana, dan dia sama sekali tidak tahu harus mulai dari mana. Tiba-tiba, dia melihat seorang gadis jatuh dari atas, dan dia dengan cepat melompat untuk menyelamatkannya. Gadis itu tampak sangat gugup saat berterima kasih padanya. Dan A bertanya bagaimana dia bisa jatuh. Gadis itu mengatakan bahwa dia sedang membaca buku di bagian atas perpustakaan dan terlalu asyik hingga tidak menyadari dirinya jatuh. Dia kemudian menggunakan sihir untuk mengembalikan bukunya ke tempatnya dan memperkenalkan dirinya sebagai Alice, sang pustakawan. Alice mengatakan bahwa dia mengetahui lokasi setiap buku di tempat ini. A pun bertanya apakah dia bisa membantunya mencari buku tentang Dungeon tersembunyi, karena dia ingin menyatukan kembali seseorang yang spesial dalam hidupnya dengan keluarganya. Alice tiba-tiba tampak sedikit sedih mendengar hal itu, dan setelah memberikan buku kepada A, Alice bertanya bagaimana keadaan Yuri. A terkejut karena Alice mengetahui tentang Yuri. Alice lalu menjelaskan bahwa dia juga merupakan salah satu roh pohon dunia dan bisa melihat inti roh Yuri di mata A. A terkejut mendengar hal itu. Tepat saat itu, penjaga Alice, Aka, datang dan mulai memarahinya karena tidak memberitahunya bahwa mereka memiliki tamu. A dan Aka langsung akrab satu sama lain. Kemudian, A memberitahu Alice bahwa saudari-saudarinya sedang menunggunya di luar. Aka dengan cepat memberitahu A bahwa itu mustahil. Mereka tidak bisa masuk untuk menemui Alice. Dia menjelaskan bahwa perpustakaan ini sebenarnya tidak berada di dalam istana kerajaan, melainkan sebuah dungeon tersembunyi yang hanya bisa diakses melalui portal yang merupakan gerbang perpustakaan terlarang. Dia mengatakan bahwa portal tersebut memiliki batasan yang sangat ketat, sehingga hanya manusia yang telah mendapat persetujuan dari Raja dan Alice yang dapat memasukinya. Ada sebuah peraturan kuno kontrak antara roh pohon dunia dan perpustakaan ini yang menguntungkan keduanya. Jika Yuri atau Pean memasuki tempat ini secara paksa, maka kontrak itu akan terputus. Aka memberitahu A bahwa satu-satunya cara agar gadis-gadisnya bisa masuk dan bertemu dengan Alice adalah dengan menemukan lokasi dungeon tersembunyi dan menaklukkannya dengan benar. A mengusulkan bahwa dia bisa membawa Alice keluar sebagai gantinya, tetapi Aka langsung menolak gagasan itu. Dia menjelaskan bahwa Alice terlalu lemah untuk bertarung dan sama sekali tidak memiliki niat untuk meninggalkan tempat ini. Alice menjadi murung setelah mendengar hal itu, dan A mendekatinya, menyadari bahwa dia takut keluar ke dunia yang tidak dikenal. A memberitahunya bahwa dulu dia juga seperti itu. Tetapi dengan dukungan dari Yuri dan yang lainnya, dia menjadi lebih kuat dan percaya diri. Dia berjanji kepada Alice bahwa jika dia ingin melihat dunia luar, dia akan melindunginya dari segala bahaya dan mendukungnya dengan segala cara yang mungkin. Alice menjadi gugup mendengar kata-kata itu. Kemudian, A memberitahu Alice bahwa dia akan menemuinya lagi besok setelah menemukan pintu masuk ke Dungeon. Keesokan harinya, saat Aka sedang merapikan rambut Alice, dia bertanya apakah Alice benar-benar ingin pergi keluar. Dia tahu bahwa Alice takut, tetapi sangat mudah membaca ekspresinya yang menunjukkan bahwa dia menyukai A. Alice kemudian mengakui bahwa dia jatuh cinta pada A pada pandangan pertama dan bahwa semua yang terjadi sejauh ini persis seperti dalam buku-buku yang pernah dia baca. Namun, dia masih ragu apakah dia benar-benar harus pergi keluar. Aka pun mendorongnya untuk mengambil langkah berani dan percaya pada dirinya sendiri. Aka menyuruh Alice untuk mempercayai A dan pergi bersamanya, karena bahkan jika semuanya tidak berjalan dengan baik, dia selalu bisa kembali ke rumah. Tepat saat itu, A memasuki perpustakaan melalui istana kerajaan karena dia tidak bisa menemukan pintu masuk ke dungeon tersembunyi di dalam buku. Aka menepuk punggung Alice sambil menyuruhnya untuk menaruh kepercayaannya pada A. Gadis pemalu itu akhirnya meminta A untuk membawanya ke dunia luar. Tanpa ragu, A langsung mengangkatnya dalam pelukannya, lalu melompat setinggi mungkin, keluar dari perpustakaan dan tiba di dungeon tersembunyi di atasnya. Aka juga mengikuti mereka ke sana dan memberikan A inti roh Alice agar dia bisa ikut bersama mereka. Dia juga menciptakan klon untuk menemani mereka, karena dia tidak bisa berteleportasi seperti Ursula. Dengan itu, A dan para gadis mulai menjelajahi dungeon tersembunyi. Sepanjang perjalanan, A harus menggendong Alice di punggungnya karena stamina gadis itu sangat lemah. Dia bertarung melawan monster di dungeon tanpa bantuan Yuri, dan meskipun sempat kesulitan saat melawan bos samurai, dia akhirnya berhasil mengalahkannya juga. Setelah itu, mereka mencapai pintu keluar. Alice terlihat sedikit kecewa karena dia berpikir A tidak akan menggendongnya lagi setelah mereka keluar. Namun, A memberitahunya bahwa dia selalu bisa memintanya untuk menggendongnya kapan saja. Melihat Alice begitu bahagia, A mulai bersemangat membayangkan bagaimana hubungan mereka berkembang. Tak lama kemudian, mereka tiba di rumah A. Yuri langsung berlari untuk memeluk Alice, tetapi Alice hanya mendorongnya pergi karena dia tidak suka disentuh orang lain. Sementara itu, Ursula menjadi kaku di hadapan Aka karena Aka adalah seniornya dalam hierarki penjaga. Setelah itu, Yuri memeluk A sebagai tanda terima kasih karena telah membawa kakak perempuannya keluar.
Melihat itu, Alice merasa cemburu. Tina, yang memperhatikan hal ini, mencoba menggoda Alice agar bertindak. Dia langsung memeluk A dengan erat dan berkata bahwa lengan kanan A masih bebas. Sebelum Yuri bisa merebutnya, Alice melompat dan langsung memeluk lengannya. Tina mulai menggoda Alice tentang hal itu, sementara A menyadari bahwa hidupnya akan semakin sulit karena harem roh pohon dunia dan para ibu mereka. Untuk menghindari mereka, A lari ke sauna, tetapi para gadis tak tahu malu itu tetap mengikutinya ke sana. Mereka terus bertanya apakah A menyukai Alice, dan tidak peduli seberapa keras dia mencoba, dia tidak bisa melarikan diri dari mereka. Secara kebetulan, Ursula adalah satu-satunya yang membelanya. Dia memberitahu semua orang bahwa mereka tidak boleh menanyakan pertanyaan pribadi seperti itu kepada siapapun. A berterima kasih padanya karena telah menyelamatkannya dari satu masalah, tetapi ada masalah lain yang menunggunya. Dia mulai khawatir bahwa dikelilingi oleh para gadis cantik di tempat yang panas ini akan membuat pohon dunianya bangkit. Dia mengatakan kepada para gadis bahwa dia tidak tahan dengan panasnya lagi dan mencoba keluar dari ruang sauna, tetapi tiba-tiba Alice jatuh menimpanya. Dia menyadari bahwa Alice juga kesulitan menahan panas dan mengatakan bahwa dia tidak perlu memaksakan diri untuk tetap di sana. Namun, Alice dengan tegas mengatakan bahwa dia akan melakukan apapun untuk tetap bersamanya mulai sekarang. Sayangnya, saudari-saudarinya salah paham dan mengira Alice sedang berbicara kepada mereka. Mereka langsung memeluknya dan berkata bahwa mereka akan berpetualang bersama mulai sekarang. Para penjaga menyadari bahwa para gadis baru saja menggagalkan pengakuan cinta saudari mereka, tetapi mereka tidak terlalu ingin ikut campur dalam hal itu. Sementara itu, A pergi menemui Ursula dan memintanya untuk memasukkan inti roh Alice ke dalam matanya. Ursula setuju, dan kemudian Aka juga memberikan batu bijaksananya kepada A agar dia bisa menggunakan kekuatannya. Ursula membantu A menyerap keduanya. Setelah itu, Alice mulai berjalan menuju A, tetapi dia terpeleset. Dalam usahanya untuk menahan jatuh, dia secara tidak sengaja menarik celana A hingga turun, memperlihatkan Miracle Way miliknya. Keesokan harinya, A pergi menemui Jasper dan Mommy Megan, yang memberitahunya bahwa mereka memiliki permintaan langsung dari raja yang hanya bisa dia penuhi. Mereka menjelaskan bahwa permintaan tersebut berkaitan dengan para iblis yang telah diusir selamanya dari dunia manusia oleh sang pahlawan. Pahlawan itu menciptakan penghalang dimensi untuk mencegah para iblis kembali. Namun, baru-baru ini, beberapa iblis mulai menyerang sebuah wilayah bernama Rick, dan tidak ada petualang biasa yang mampu melawan mereka. Jasper dan Megan meminta A untuk mengurus para iblis sebelum mereka mencelakai lebih banyak manusia. A segera mengadakan pertemuan dengan haremnya dan memutuskan untuk menerima permintaan tersebut. Sementara itu, di wilayah Rick, sekelompok orang sedang menuju sebuah Stonehenge. Seorang gadis ceria bernama Mia bertanya kepada ayahnya kemana mereka akan pergi, dan dengan gugup, sang ayah mengatakan bahwa dia membawanya untuk bertemu ibunya di surga. Mereka berhenti di depan Stonehenge, lalu semua orang berlutut saat seekor iblis Hydra muncul dari lingkaran batu. Ayah Mia mengatakan kepadanya untuk maju ke depan karena Hydra akan membawanya ke ibunya, berpikir bahwa Mia tidak mengetahui nasibnya. Namun, Mia sebenarnya tahu bahwa dia akan dibunuh, tetapi dia tetap maju dengan berani, siap mengorbankan dirinya demi menyelamatkan seluruh penduduk desa. Tepat saat dia akan dimakan, ayahnya berubah pikiran dan memohon kepada Hydra agar memakannya saja dan menyelamatkan putrinya. Hydra mengingatkan penduduk desa bahwa sesuai perjanjian mereka, ia membutuhkan satu wanita setiap bulan, dan sebagai imbalannya, desa mereka tetap aman. Ia memperingatkan manusia bahwa mereka akan dihukum karena mencoba melanggar kontrak, lalu menghembuskan racun untuk membuat mereka semua pingsan. Mia adalah satu-satunya yang tidak terpengaruh, dan dia menangis meminta pertolongan saat Hydra mencoba memakannya. Tiba-tiba, A muncul untuk menyelamatkan Hari dan melindungi Mia dengan penghalangnya. Ursula memperingatkan A untuk berhati-hati karena Hydra adalah monster peringkat SS dengan racun yang sangat kuat. A meminta Yuri untuk terlebih dahulu menyelamatkan semua orang dari racun Hydra, dan dia berhasil menyembuhkan mereka dalam satu kali percobaan karena kekuatannya telah meningkat seiring dengan perkembangan mata A. Setelah itu, A menyuruh penduduk desa melarikan diri karena dia akan menghadapi Hydra. Namun, tidak ada yang percaya bahwa dia bisa melakukan apapun. Tanpa banyak bicara, A menghunus pedangnya dan menebas Hydra menjadi ratusan potongan, membuat semua penduduk desa terkejut. Beberapa dari mereka mengenali A sebagai pahlawan yang membunuh naga kuno, sementara Ursula menilai kemampuan Hydra. Para penduduk desa berterima kasih kepada A karena telah menyelamatkan nyawa mereka. A kemudian meminta mereka membawanya kepada penguasa wilayah ini, tetapi tiba-tiba para penduduk menjadi murung. Mereka mengatakan bahwa meskipun A telah menyelamatkan mereka dari Hydra, lebih baik jika mereka dibiarkan mati. Meskipun bingung dengan tanggapan mereka,
A tetap bertekad untuk bertemu dengan penguasa wilayah dan mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Tidak lama kemudian, dia tiba di Grand Mansion milik penguasa dan berniat menghadapi pria itu karena menyalahgunakan kekayaannya untuk kepentingan pribadi sementara rakyatnya kelaparan. Saat masuk ke dalam, A dengan lantang bertanya apakah ada orang di rumah. Penguasa wilayah, Negan, muncul untuk menyambutnya, dan ternyata dia adalah orang yang ceroboh dan kikuk. Saat mereka menikmati teh, A memberitahu Negan bahwa dia datang untuk mengatasi masalah iblis yang menyerang wilayah ini. Namun, Negan dengan tenang mengatakan bahwa tidak ada iblis di sekitar dan laporan yang diterima guild pasti dilebih-lebihkan karena terlalu banyak monster di wilayah ini. A tetap bersikeras ingin tinggal selama beberapa hari dan berpatroli di malam hari untuk memastikan keadaannya. Lalu, dia memberitahu Negan bahwa dia telah membunuh Hydra dalam perjalanannya ke sini. Mendengar hal itu, ekspresi Negan langsung berubah drastis. Dia menjatuhkan cangkir tehnya karena terkejut mengetahui bahwa Hydra telah mati. Dengan marah, dia bertanya bagaimana A bisa membunuhnya, karena Hydra adalah satu-satunya yang menjaga monster dari hutan agar tidak menyerang desa. Negan mulai melampiaskan kemarahannya pada A, mengatakan bahwa tanpa Hydra sebagai penjaga perbatasan, monster dari hutan akan kembali menyerang. A membalas bahwa perjanjian dengan Hydra tidak adil karena ia meminta pengorbanan manusia, tetapi Negan menganggap itu bukan masalah besar karena hanya satu orang yang harus dikorbankan demi keselamatan seluruh wilayah. Negan lalu mengejek A, mengatakan bahwa dia hanya akan membunuh beberapa monster lalu pulang, sementara rakyat di wilayah ini akan menderita akibat tindakannya. Dengan marah, Negan keluar dari ruangan, meninggalkan A yang bingung harus berbuat apa selanjutnya. Setelah itu, A meninggalkan mansion, sementara Negan berjalan ke sebuah cermin ajaib dan mulai berbicara dengan bayangannya sendiri. Dia memanggil refleksinya dengan nama Shadow dan mulai panik saat menjelaskan bahwa A telah membunuh. Shadow memberitahu Nigun bahwa mereka bisa dengan mudah menemukan monster lain untuk menggantikan Hydra, tetapi masalah utama mereka adalah A. Shadow meyakinkan bangsawan yang mudah tertipu itu bahwa A adalah iblis, karena tidak mungkin seorang manusia biasa bisa membunuh monster peringkat SS seperti Hydra. Jika mereka ingin melindungi wilayah mereka, mereka harus membunuh A. Nigun mempercayai kata-katanya dan mulai merencanakan kematian A. Sementara itu, Shadow tertawa, mengatakan bahwa manusia sangat mudah dimanipulasi. Setelah sedikit lagi menyiapkan rencananya, dia berencana keluar dari cermin dan mengambil alih tubuh Nigun. Di lain, A menemukan bahwa tembok desa mengalami kerusakan parah dan tidak ada penjaga yang ditempatkan di sana sama sekali. Dia mencoba bertanya kepada penduduk desa tentang Nigun, tetapi begitu mereka mendengar namanya, mereka langsung melarikan diri. A menyadari bahwa semua orang takut pada Nigun dan mulai mencari petunjuk yang bisa membantunya memahami situasi ini. Tak lama kemudian, ia menemukan seorang pria yang tampak putus asa, duduk sendirian sambil menatap sawahnya yang hancur akibat serangan monster setelah kematian Hydra. Pria itu menyuruh A pergi karena orang sepertinya tidak bisa membantu mereka. Merasa tertantang, A langsung menggunakan sihirnya untuk memperbaiki ladang, lalu menanam benih ajaib yang membuat sayuran tumbuh seketika. Setelah itu, ia menggunakan sihir tanah untuk menciptakan tembok tebal dan tinggi di sekitar area itu agar monster tidak bisa masuk. Petani itu terkejut melihat keajaiban ini, dan A berkata bahwa terlalu dini baginya untuk menyerah pada hidup. Dia meminta pria itu untuk memberinya kesempatan membantu desa ini. Mendengar kata-kata itu, petani tersebut mulai tertawa, karena perkataan A mengingatkannya pada ayah Nigun, penguasa sebelumnya. Dia bercerita bahwa mantan penguasa adalah orang yang baik dan berani. Namun, begitu dia meninggal dan putranya mengambil alih, semuanya berubah menjadi neraka. Saat Nigun naik tahta, Hydra tiba-tiba muncul, dan dia langsung membuat kontrak dengannya tanpa mempertimbangkan dampaknya. Dia memotong anggaran pertahanan, menaikkan pajak hingga batas maksimal, dan siapapun yang berani protes menghilang tanpa jejak. Hal itu membuat semua orang kehilangan harapan. Namun, sekarang, petani itu berkata bahwa dia kembali percaya pada masa depan. A merasa tersentuh mendengar ini, tetapi tiba-tiba kemampuan Alice terbangun, dan dia melihat bahwa gerombolan besar monster sedang menuju desa. Saat itu, Yuri keluar dan bertanya apakah semuanya baik-baik saja. A segera memberitahunya bahwa Yuri akan mengalahkan semua monster agar tidak satu pun dari mereka bisa menyakiti desa. Saat ia melompat ke atas tembok, P melihat ribuan monster berlari menuju desa dan mulai panik, menyadari bahwa bahkan untuknya, ini tidak akan mudah. Ketika ia turun, Yuri muncul di belakangnya dan bertanya apa yang harus mereka lakukan sekarang, tetapi A sendiri tidak punya jawaban. Namun, saat melihat penduduk desa kehilangan harapan, ia memutuskan untuk memberikan segalanya demi melindungi mereka. A meminta Yuri untuk masuk ke matanya, lalu melompat tinggi ke udara dan menembakkan peluru vakum, berharap dapat membunuh beberapa monster dan menakuti sisanya.
Sayangnya, serangannya tidak berpengaruh, dan monster-monster itu terus menyerbu desa. Beberapa monster tiba-tiba melompat ke arahnya. A berhasil menghindari serangan awal mereka, tetapi ia segera menyadari bahwa monster-monster ini jauh lebih gesit daripada yang ia kira. Mereka berpegangan tangan di udara dan melempar satu sama lain ke arahnya dengan kecepatan tinggi. Menggunakan kemampuan appraisal supernya, A memperlambat waktu dan mengalahkan mereka dengan serangan kuat. Setelah itu, ia menciptakan penghalang untuk menjebak beberapa monster dan membunuh mereka semua dengan peluru vakum. Namun, beberapa monster berhasil menyelinap di belakangnya. A segera menggunakan kemampuan lain untuk menciptakan klon di belakang mereka, lalu menggunakan benang baja untuk mencabik-cabik monster tersebut. Penduduk desa yang tadinya berlari ketakutan kini berhenti dan menatap A dengan penuh kekaguman, tak percaya bahwa ia menghadapi semua monster ini sendirian. Namun, mereka tidak tahu bahwa A sudah mendekati batasnya. Ursula memperingatkan bahwa jika ia terus bertarung seperti ini, tubuhnya akan ambruk. Namun, A bersikeras melindungi semua orang. Ia menghunus pedangnya dan bersiap untuk melepaskan serangan luas yang akan membasmi semua monster sekaligus. Namun, Ursula memintanya berhenti, karena jika ia memaksakan diri lebih jauh, tubuhnya tidak akan bertahan. Meskipun dikepung oleh monster, A menolak menyerah. Dengan seluruh kekuatannya, ia menebaskan pedangnya, melepaskan serangan yang langsung membantai semua monster dalam sekali tebas. Namun, setelah itu, tubuhnya mulai melemah. Tepat saat itu, Yuri keluar dari matanya dan segera menyembuhkannya dengan air sucinya. Namun, luka yang alami terlalu parah, sehingga bahkan air suci pun butuh waktu untuk memulihkannya. Begitu merasa sedikit lebih baik, A berusaha bangkit untuk berterima kasih kepada Yuri. Namun, alih-alih melihat Yuri, ia malah melihat Mia melompat ke arahnya sambil memanggilnya, Dewa. Penduduk desa lainnya juga berkumpul dan mengucapkan terima kasih karena A telah menyelamatkan mereka sekali lagi. Namun, petani yang sebelumnya A bantu memiliki sesuatu yang berbeda di pikirannya. Ia mulai bertanya kepada teman-temannya, sampai kapan kita akan hidup dalam bayang-bayang ketakutan. Ia mengatakan bahwa mereka menyerahkan hidup mereka ke tangan Nigun, dan pada akhirnya mereka dipaksa untuk mengorbankan manusia kepada Hydra. Mereka selalu pasrah tanpa pernah mencoba mengubah keadaan. Bahkan ketika A bertarung sendirian melawan ribuan monster, mereka hanya menonton dari kejauhan. Ucapan pria itu membakar semangat para penduduk desa, dan mereka semua bergabung dengannya dengan penuh antusiasme. A terharu melihat perubahan ini. Ia kemudian berbisik kepada Yuri, mengatakan bahwa ini mengingatkannya pada saat Yuri menyelamatkannya dulu. Saat itu, Yuri melindungi harga dirinya dan memberinya keberanian untuk hidup dengan caranya sendiri. Sekarang, setelah ia melakukan hal yang sama kepada para penduduk desa, ia merasa bahwa ia telah menjadi orang hebat seperti Yuri. Namun, momen mereka terganggu oleh para penduduk desa yang ribut, mengatakan bahwa mereka tidak akan membiarkan Nigun menguasai mereka lagi. Tepat saat itu, Nigun muncul, bertanya apakah mereka sedang membicarakannya. Para penduduk desa langsung ketakutan, tetapi pemimpin mereka dengan tegas mengatakan bahwa mereka akan mengikuti A, bukan Nigun, karena Allah yang menyelamatkan mereka. Nigun hanya mencibir dan dengan percaya diri mengatakan bahwa A sedang menipu mereka. Ia mengklaim bahwa A adalah iblis, dan bahwa serangan monster sebelumnya adalah bagian dari rencananya untuk mencuci otak penduduk desa dan mengambil alih wilayah ini. Namun, para penduduk desa menolak untuk mempercayainya. Mereka bahkan mengatakan bahwa, sekalipun A adalah iblis, kami lebih rela diperintah olehnya daripada oleh pecundang tak berguna seperti Nigun. Nigun langsung panik mendengar ini. Saat itu, pemimpin desa dengan lantang mengatakan bahwa mereka membutuhkan pemimpin seperti ayahnya, yang bisa bertarung di sisi mereka. Kondisinya semakin memburuk. Dia merasakan sakit kepala yang tajam dan meminta bantuan Shadow dengan mengeluarkan cermin yang ia kenakan sebagai liontin. A merasakan firasat buruk dari cermin tersebut, tetapi ketika ia mencoba menilai kekuatannya, ia gagal. Hal ini membuatnya sadar bahwa seseorang telah melemparkan mantra penghalang tingkat tinggi pada cermin tersebut. A berusaha merebut cermin dari tangan Nigun, tetapi semuanya sudah terlambat. Kegelapan langsung menyelimuti tubuh Nigun, dan dalam sekejap, ia menemukan dirinya berada di genangan darah yang meluap dari sebuah piala. Di sana, ia berbicara dengan Shadow, yang kali ini terlihat lebih nyata dari sebelumnya. Nigun bertanya apa yang harus ia lakukan, dan Shadow dengan dingin menyarankannya untuk membunuh semua orang yang telah menghancurkannya, sama seperti mereka telah membunuh ayahnya. Nigun bingung mendengar ini, dan Shadow pun memutuskan untuk mengingatkannya pada kebenaran tentang kematian ayahnya. Ketika Nigun masih kecil, ia sangat mengidolakan ayahnya, seorang pemimpin yang dicintai dan dihormati oleh semua orang. Ia juga ingin menjadi seseorang seperti ayahnya, tetapi tubuhnya yang lemah membuatnya kesulitan. Anak-anak desa menolak bermain dengannya,
takut mereka akan tertular penyakitnya. Hal ini sangat melukai hati Nigun. Suatu hari, ia mendengar beberapa orang mengatakan bahwa Sang Lord telah menemukan Nigun di tempat pembuangan sampah, dan itulah sebabnya wajahnya berbeda dari ayahnya. Nigun yang masih kecil merasa sangat hancur mendengar hal itu, lalu lari dengan panik, hingga akhirnya terjatuh ke dalam genangan air dan mulai menangis. Saat itulah, bayangan iblis muncul dalam pantulan air, mengambil keuntungan dari kekecewaan dan kelemahan dalam hati Nigun. Nigun terkejut melihat pantulannya berbicara kepadanya, dan Shadow memperkenalkan dirinya sebagai teman imajinasi Nigun, karena ia tidak punya teman di dunia nyata. Nigun mempercayai dan menerima Shadow, karena ia sangat menginginkan seorang teman. Sebagai gantinya, Shadow meminta Nigun untuk berjanji bahwa ia akan merahasiakan keberadaannya dari semua orang. Sejak hari itu, Nigun menghabiskan hampir seluruh waktunya dengan Shadow. Sampai suatu hari, ia melihat ayahnya tampak sakit dan mulai khawatir. Saat itulah, Shadow menunjukkan warna aslinya, ia menyarankan Nigun untuk menyeduh teh dengan ramuan khusus yang dapat meningkatkan stamina ayahnya. Nigun mengikuti sarannya, membuat teh dengan ramuan anti lelah, dan memberikannya kepada ayahnya setiap hari. Namun, bukannya membaik, kondisi ayahnya malah semakin memburuk. Hingga akhirnya, suatu hari Sang Lord meninggal dunia. Nigun sangat terpukul dan mulai panik, takut ia tidak akan mampu memimpin desa. Tetapi Shadow meyakinkannya, mengatakan bahwa ia akan membantunya melakukan segalanya dengan sempurna. Tanpa Nigun sadari, semua ini adalah rencana Shadow sejak awal. Melihat seluruh kilas balik itu, Nigun masih belum mengerti maksud Shadow. Baginya, teh yang ia buat jelas berasal dari ramuan obat yang bermanfaat untuk kesehatan ayahnya. Namun, Shadow malah menertawakannya, memanggilnya bodoh karena tidak menyadari kebenaran yang jelas di depan matanya. Dengan nada mengejek, Shadow mengungkapkan bahwa Nigun sendirilah yang membunuh ayahnya dengan tangannya sendiri. Ia kemudian mengungkapkan fakta yang mengerikan, tanaman yang digunakan Nigun bukanlah ramuan obat, melainkan gulma beracun. Nigun menolak mempercayainya, karena ensiklopedia yang ia baca jelas menyebutkan bahwa tanaman itu membantu mengatasi kelelahan. Namun, Shadow hanya menyeringai licik dan mengatakan bahwa ia telah menggunakan sihir untuk mengedit isi buku tersebut. Tanaman itu sebenarnya adalah racun mematikan yang akan membunuh seseorang jika dikonsumsi dalam jangka panjang. Dunia Nigun seketika runtuh setelah mendengar kebenaran itu. Namun, Shadow belum selesai memberikan kejutan. Ia kemudian mengakui bahwa ia juga berbohong tentang yang disebut sebagai iblis. Jika ada iblis di sini, itu adalah Nigun sendiri. Nigun terlalu syok untuk bisa merespons. Lalu, Shadow melanjutkan pengakuannya, mengatakan bahwa rencana awalnya adalah mengambil alih tubuh ayah Nigun. Ia ingin membuka jalur antara dunia manusia dan dunia iblis agar bisa menyelundupkan manusia ke sana. Namun, ayah Nigun selalu waspada, sehingga Shadow tidak bisa mendekatinya. Karena itu, ia memilih menargetkan Nigun, seorang anak lemah yang mudah dimanipulasi karena sangat menginginkan seorang teman. Dengan nada mencemooh, Shadow mengejek Nigun, mengatakan bahwa ia dengan bodohnya telah membunuh orang yang paling ia cintai. Itu menjadi titik hancurnya Nigun. Nigun menjerit dalam keputusasaan, menyadari bahwa ia telah dipermainkan seperti seorang idiot. Saat emosinya semakin tidak terkendali, Shadow perlahan merayap masuk ke dalam tubuhnya, menguasai tubuhnya sepenuhnya. Sementara semua ini terjadi, hanya bisa menatap masa kegelapan yang menyelimuti tubuh Nigun. Ketika kegelapan itu perlahan menghilang, ia menyadari bahwa sosok yang muncul bukan lagi Nigun, tetapi seseorang yang berbeda. Ain bertanya kepadanya, "Siapa sebenarnya kau?" Dan iblis itu memperkenalkan dirinya sebagai Shadow si penggoda, seorang iblis dengan peringkat Viscount. Ain bertanya di mana Nigan, dan Shadow menunjuk ke arah dirinya sendiri sambil berkata bahwa pengecut itu masih ada di dalam sana. Tetapi dia begitu bodoh sehingga mudah baginya untuk mengambil alih tubuhnya, hanya dengan sedikit memanipulasi emosinya. Ain menjadi marah kepada iblis itu, yang memberitahunya bahwa semua ini adalah kesalahannya, sehingga segalanya menjadi seperti ini. Dia menjelaskan rencananya untuk menguasai desa dan mengirim manusia ke alam iblis, tetapi rencana itu terganggu sejak Ain datang ke sini, memaksanya untuk mengambil tindakan sendiri. Shadow memberitahu Ain bahwa, tidak seperti iblis gagak yang mengejarnya terakhir kali, dia tahu kelemahan manusia. Dia yakin bahwa Ain tidak akan bisa melawan dengan sungguh-sungguh, karena membunuhnya berarti membunuh Nigan. Lalu Shadow menyerang Ain menggunakan kekuatan gelapnya, dan menghindari serangan-serangan Shadow sebelum mencoba menahannya dengan sebuah penghalang. Namun, iblis itu menggunakan seni anti-roh dan menghancurkan penghalang dengan mudah. Dia menyombongkan diri kepada Ain, bahwa Ain tidak akan bisa melakukan apapun kepadanya di tingkat kekuatannya saat ini.
Ain memutuskan untuk mencurahkan seluruh energinya ke dalam penghalang berikutnya. Tetapi Shadow memanggil beberapa monster kera untuk menyerang para penduduk desa, memaksanya untuk kembali dan melindungi mereka. Ain menciptakan sebuah penghalang dan memberitahu para penduduk untuk lari sementara dia menahan para monster. Namun, Shadow memanggil lebih banyak monster dan menghancurkan penghalangnya. Ain menciptakan klon-klonnya untuk menghadapi para monster. Tetapi ketika dia terganggu dengan menyelamatkan semua orang, Shadow menghantamnya dengan pukulan yang kuat. Shadow terus menghajar Ain, yang mencoba menangkis serangan itu tetapi teringat wajah ceria Negan. Dia tidak tega melukai anak itu, jadi dia menggunakan keterampilan bertahan untuk menahan serangan-serangan tersebut. Namun, itu berarti dia tidak bisa bergerak dari tempatnya. Ursula mengatakan kepadanya untuk berhenti bersikap sentimental dan melawan balik. Namun, Ain terus memikirkan cara untuk mengalahkan Shadow tanpa melukai Negan. Shadow menyadari betapa dilema ini menyiksa Ain dan mulai bersenang-senang dengan menggodanya. Dia mengatakan kepada Ain untuk menjadi lebih berani dan menyerangnya dengan serius karena itu satu-satunya cara untuk menyelamatkan para penduduk desa. Namun, Ain menolak melakukan itu karena jika dia mengorbankan satu orang untuk menyelamatkan 100 lainnya, dia akan berada di tingkat yang sama dengan Negan yang bodoh. Dia memberitahu Shadow bahwa dia tidak akan pernah membiarkan itu terjadi dan berteriak memanggil nama Negan, menyuruhnya untuk bangkit. Shadow tertawa sambil mengatakan bahwa Negan telah menutup dirinya sendiri dan tidak akan menjawab panggilan apapun. Dia kemudian melanjutkan menghajar Ain yang terus berjalan mendekatinya, meskipun menerima luka serius, meskipun Yuri dan yang lainnya memperingatkannya sebelum dia terluka parah. Ain terus berjalan menuju Shadow, membuatnya gugup. Dia kemudian meraih kerah Shadow sambil mengatakan bahwa dia akan menyelamatkan Negan dan semua orang, lalu menanduknya dengan kekuatan penuh hingga membuatnya pingsan. Ain kemudian mulai berteriak memanggil nama Negan, dan suaranya mencapai jauh ke dalam kesadaran anak itu, di mana dia menyalahkan dirinya sendiri atas semua kesialan yang dialami rakyatnya. Negan mencoba menghindari suara Ain, tetapi Ain menyuruhnya untuk memikirkan mengapa dia begitu ingin melindungi wilayahnya. Negan memikirkan masa lalu dan bagaimana dia selalu ingin menjadi seperti ayahnya, tetapi kemudian dia menyadari bahwa ada alasan yang lebih dalam di balik keinginannya itu. Dia ingin melindungi kebahagiaan rakyatnya seperti yang dilakukan ayahnya. Namun, ketika dia memikirkannya, dia mulai menangis karena dia telah menghancurkan segalanya. Dia tahu bahwa dia telah melakukan hal-hal yang tidak dapat dimaafkan, tetapi dia juga menyadari bahwa jika dia hanya duduk dan meratapi nasibnya sekarang, lebih banyak orang akan berada dalam bahaya. Dia memutuskan untuk terus bergerak maju agar dapat memperbaiki kerusakan yang telah dia sebabkan. Perlahan-lahan, dia mulai berjalan keluar dari tempat gelap itu. Di sisi lain, Shadow tiba-tiba sadar kembali dan mengambil jarak dari Ain. Dia mengatakan kepada Ain bahwa tidak ada yang bisa dia lakukan untuk menyelamatkan Negan, dan kemudian menyerangnya lagi dengan lengan-lengan bayangannya. Namun tiba-tiba tubuhnya berhenti. Dia menyadari bahwa Negan sedang melawan balik dan mengatakan kepadanya bahwa itu sia-sia. Karena apapun yang dia lakukan sekarang, dia tidak akan meninggalkan tubuhnya. Negan memberitahu Shadow bahwa dia tidak masalah dengan itu dan kemudian, untuk sesaat, dia mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Negan berterima kasih kepada Ain karena telah mencoba menyelamatkannya dan kemudian menghunus belatinya, menusuk jantungnya sendiri. Ain terkejut melihat ini, tetapi Ursula muncul sebelum dia bisa mencoba menyelamatkan Negan. Dia memberitahu Ain untuk menghormati pengorbanan Negan, dan mereka berdua hanya bisa menyaksikan Negan berdarah tanpa daya. Shadow marah dan bertanya kepada Negan mengapa dia melakukan ini. Lalu mereka melanjutkan percakapan mereka di dalam pikiran yang mereka bagi. Negan memberitahu Shadow bahwa dia menyadari bahwa Shadow bukan hanya teman imajinernya tetapi sesuatu yang berbahaya. Namun, dia terus mengabaikan semua tanda bahaya dan mendengarkan nasihat Shadow karena dia masih menganggapnya sebagai teman, bahkan ketika dia mulai meragukannya. Setelah mendengar percakapan tulus itu, Shadow menghina Negan, menyebutnya terlalu emosional, lemah, dan mengatakan bahwa dia tidak lebih dari sekadar alat baginya. Dia menyuruh Negan mati sendirian saat dia meninggalkan tubuhnya, berubah menjadi makhluk campuran katak dan tikus kecil, dan melarikan diri tanpa diketahui. Ketika dia melihat gadis bernama Mia, dia memutuskan untuk memasuki tubuhnya. Namun, pedang Ain menusuk kepalanya tepat saat itu. Ain kemudian berlari ke arah Negan, menggunakan kekuatan penyembuhan Yuri untuk mengobati lukanya, tetapi lukanya tampaknya tidak tertutup. Ain mulai kehilangan harapan, tetapi kemudian Yuri muncul dan mulai menyembuhkan Negan, sambil mengatakan kepada Ain bahwa perasaan mereka pasti akan sampai kepada Negan. Keduanya terus memanggil nama Negan saat mereka menyembuhkannya, dan itu benar-benar mencapai anak itu, membawanya kembali dari ambang kematian. Ketika Negan membuka matanya, Ain dan Yuri memeluknya erat-erat.
Namun, setelah dia menyadari kondisinya, dia mendorong mereka pergi dan bertanya mengapa mereka menyelamatkannya. Dia mengklaim bahwa akan lebih baik bagi semua orang jika dia mati. Tetapi Ain memberitahunya bahwa dia tidak akan membiarkan siapapun mati, bahkan dirinya. Tepat saat itu, para penduduk desa juga tiba di sana, dan pemimpin mereka mengatakan kepada Negan bahwa dia tidak dapat menebus dosanya jika dia mati. Dia memberitahunya bahwa dia harus hidup dan menghadapi kemarahan serta kesedihan dari orang-orang yang telah dia sakiti, dan mereka tidak akan membiarkannya lari dari tanggung jawab itu. Negan tiba-tiba menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk menebus kesalahannya, dan dia berterima kasih kepada para penduduk desa karena telah memberinya kesempatan itu. Yuri mengatakan bahwa dia sangat bahagia untuknya, namun tiba-tiba dia jatuh pingsan karena kelelahan. Ain memegangnya dan kemudian membawanya untuk beristirahat di bawah pohon, sambil mengatakan bahwa jika dia yang bertemu Shadow di masa lalu, dia mungkin akan berakhir seperti Negan. Dia tiba-tiba menjadi marah kepada iblis karena memanfaatkan manusia yang rentan dan bersumpah bahwa dia akan menghancurkan mereka semua segera. Ursula dan yang lainnya keluar dari mata Ain dan mulai memeriksa kondisi Yuri, sementara Pina dan Alice menyadari bahwa Shadow masih belum mati meskipun tubuhnya tertusuk oleh pedang Ain. Shadow berubah menjadi bentuk yang lebih kecil lagi untuk melarikan diri, tetapi Pina menyegelnya dalam sebuah penghalang. Dia kemudian memanggil Ain dan memberitahu Shadow untuk menjelaskan mengapa para iblis mencoba membunuhnya atau dihancurkan sepenuhnya. Shadow memintanya untuk berjanji bahwa dia akan membebaskannya sebagai imbalan atas jawabannya, dan kemudian memberitahu bahwa ada perintah untuk membunuhnya. Ain bertanya siapa yang mengeluarkan perintah itu, dan tepat saat Shadow hendak menyebut nama Edidna, dia tiba-tiba meledak. Ursula menyadari bahwa itu adalah mantra untuk melindungi identitas dalang di balik semua ini, dan menyatakan bahwa mereka sedang berhadapan dengan seseorang yang sangat cerdas dan berhati-hati. Setelah itu, Ain mengucapkan selamat tinggal kepada para penduduk desa, tetapi kemudian Negan memintanya untuk melakukan satu permintaan terakhir dan membantu wilayahnya karena mereka tidak akan bisa bertahan tanpanya. Para penduduk desa ikut memohon kepada Ain untuk menjaga mereka, dan dia tidak tahu harus berkata apa. Segera setelah itu, dia kembali ke ibu kota di mana raja memanggilnya dan memberitahunya bahwa Negan telah menyerahkan diri kepada para penjaga dan mengajukan permintaan resmi untuk menjadikan Ain sebagai penguasa baru wilayah Rishik menggantikannya. Ain terkejut mendengar hal itu, tetapi raja memberitahunya bahwa dia memang berencana memberikan gelar bangsawan dan sebidang tanah kepadanya. Jadi ini adalah situasi yang menguntungkan bagi semua orang. Tiba-tiba, semua orang mulai mendekati Ain, sambil mengatakan bahwa dia seharusnya menerima kesempatan ini, karena mereka akan menangani semua hal yang rumit untuknya. Ain merasa kewalahan dengan semua hal yang harus dipertimbangkan sekarang, tetapi pada akhirnya dia memutuskan untuk menerima gelar bangsawan serta kepemilikan tanah tersebut. Berita tentang Ain yang mengalahkan Shadow segera sampai ke Echidna, dan dia benar-benar terkesan sekaligus lega, karena jika Ain tidak bisa mengalahkan seseorang seperti Shadow, rencananya akan tertunda. Tiba-tiba, seorang iblis serendahan God bernama Iona datang mengendarai pelayan zombinya dan bertanya kepada Echidna, mengapa dia begitu terobsesi dengan pemuda bernama Ain itu. Echidna memberitahunya bahwa Ain memiliki mata khusus, tetapi Iona masih menganggap bahwa Ain bukanlah sesuatu yang istimewa, karena dia hanyalah seorang manusia. Namun, Echidna mengatakan bahwa manusia biasa tidak mungkin mengalahkan Falco dan Shadow. Dia mengatakan bahwa mereka perlu mengalahkan Ain dan meminta Iona untuk mengambil misi berikutnya. Iona menolak dengan mengatakan bahwa dia tidak tertarik dengan misi level rendah seperti itu, tetapi Echidna menambahkan bonus untuknya. Dia memberitahunya bahwa misinya juga melibatkan menangkap roh pohon dunia, dan karena Ain akan mencarinya juga, dia bisa menyelesaikan kedua tujuannya sekaligus. Iona tertarik mendengar tentang pohon dunia itu dan menerima misi tersebut. Dia yakin bahwa sebagai iblis elit, dia dapat mengalahkan manusia manapun dan memerintahkan pelayannya untuk melompat ke portal untuknya. Namun, pelayannya sudah mati. Iona hanya meninggalkannya dan melompat ke portal sendiri, sementara Echidna menunjukkan senyum menyeramkan, karena dia mengirim Iona untuk membantu membuat Ain menjadi lebih kuat. Sementara itu, di dunia manusia, Yuri dengan antusias bertanya kepada Ain, apa yang dia inginkan untuk makan siang karena dia akan memasaknya hari ini. Sebelum Ain bisa memberikan jawaban, Alice datang dan mengatakan bahwa dia memiliki sesuatu yang penting untuk dibicarakan dengannya. Pina muncul tiba-tiba. Yuri langsung berpikir bahwa Alice akan mengungkapkan perasaannya kepada Ain dan Yuri berkata bahwa dia juga ingin melakukannya. Namun, Alice sebenarnya tidak memiliki rencana untuk melakukan itu. Dia memberitahu Ain bahwa dia juga ingin melihat saudari-saudarinya, dan dia telah menggunakan kemampuan khususnya untuk mencari pohon dunia lain. Semua orang menjadi bersemangat mengira bahwa akhirnya Alice menemukan pohon dunia lain,
Tetapi Alice mengatakan bahwa seseorang menunjukkannya padanya. Ain tidak peduli dengan detailnya dan mengatakan bahwa mereka harus pergi dan menemukan roh itu. Tiba-tiba seorang wanita dewasa dengan mata tertutup kain, blindfold, mengatakan bahwa dia setuju dengan Ain. Ain merasa bingung karena dia tidak mengenali suara itu dan bahkan tidak bisa melihat dari mana asalnya. Saat dia melihat sekeliling, dia mendengar suara wanita itu lagi dan kali ini berasal dari tempat tidur. Dia berbalik dan melihat wanita dengan kain penutup mata itu berbaring dengan pose menggoda di atas tempat tidur. Ain terkejut dan bertanya siapa dia. Wanita itu memanggil Yuri dan yang lainnya sebagai saudarinya dan meminta mereka datang padanya. Yuri langsung melompat ke arah wanita itu sambil memanggilnya sebagai kakak perempuan Kers, tetapi ternyata wanita itu hanyalah ilusi dan bukan tubuh aslinya. Yuri menjadi kecewa karena itu. Namun, Ain masih belum mengerti apa yang sebenarnya terjadi. Pina menjelaskan bahwa Kers adalah yang tertua kedua dari roh pohon dunia, dan Ain terkejut bahwa roh pohon dunia datang menemuinya dengan sendirinya. Dia memperkenalkan dirinya kepada Kers, dan Kers mulai mendekatinya dengan sangat dekat. Ain merasa malu dan Alice marah kepada Kers karena menggoda Ain. Alice memberitahu kakaknya untuk langsung ke intinya, dan Kers mengatakan bahwa saat ini sebuah pohon dunia sedang menjadi target para iblis dan mereka membutuhkan bantuan Ain. Ain meminta Kers untuk memberitahunya di mana pohon dunianya berada, tetapi Kers mengatakan bahwa dia bukan yang dalam bahaya. Sebaliknya, itu adalah Mei, adik mereka yang paling muda dan paling menggemaskan. Dia menjelaskan bahwa ruang bawah tanah tersembunyi milik Mei adalah seluruh hutan, tetapi dia tidak memiliki penjaga untuk melindunginya, karena penjaganya telah mati sejak lama ketika beberapa orang serakah mencoba mengambil kekuatan pohon dunia. Ain menjadi marah mendengar hal itu, tetapi kemudian Kers memberitahunya bahwa dia saat ini bertindak sebagai penjaga Mei. Itu mengejutkan Ain karena roh pohon dunia seharusnya tidak bisa meninggalkan pohonnya. Namun, Pina menjelaskan bahwa 3 saudari tertua adalah roh dengan level tinggi, dan mereka memiliki sedikit kebebasan dalam hal bergerak. Ain akhirnya mengerti bahwa Kers telah melindungi Mei dari jauh. Kers mengatakan bahwa kamu benar, dan ini adalah yang dia harapkan dari tunangan Yuri. Ain terdiam terkejut karena dia mendengar kata yang menunjukkan komitmen. Kemudian Kers mulai menari seperti di TikTok, mengatakan bahwa tubuh di depannya ini adalah klon ilusi, sementara tubuh aslinya ada bersama Mei. Pina bertanya, apakah Kers tidak bisa mengalahkan iblis yang mengincar Mei dengan kekuatan spesialnya, dan Kers menjawab bahwa dia bisa melakukannya, tetapi kemampuannya terlalu kuat sehingga dia bisa secara tidak sengaja meledakkan hutan Mei bersama dengan iblisnya. Ain bertanya pada Kers, apakah dia menggunakan penutup mata untuk menyembunyikan matanya agar bisa menahan kekuatannya, dan Kers mengiyakan. Ain menyadari bahwa iblis itu pasti sangat kuat jika Kers tidak bisa mengalahkannya tanpa menggunakan seluruh kekuatannya, dan dia tidak akan membiarkan siapapun membahayakan roh pohon dunia. Dia mengatakan pada Kers bahwa dia akan datang untuk menjemputnya dan Mei, dan Kers memberitahunya bahwa Alice mengetahui lokasi pohon Mei. Segera setelah itu Ain tiba di hutan terkutuk yang merupakan ruang bawah tanah tersembunyi milik Mei. Ursula memberitahunya bahwa banyak kutukan yang ditempatkan di hutan ini, dan mereka yang terinfeksi kutukan tersebut tidak akan pernah bisa menemukan jalan keluar. Ain menggabungkan kemampuan mata 1000 Alice dan keterampilan penilaiannya untuk menemukan lokasi Maze. Tetapi setelah beberapa saat, Pina menunjukkan bahwa mereka belum melihat monster atau perangkap apapun. Ursula memberitahu Ain bahwa ada monster di hutan, tetapi mereka bukan idiot, dan mereka sedang bersembunyi darinya karena dia terlalu kuat. Ain menyadari bahwa karena dia tidak perlu berurusan dengan monster, dia bisa lebih cepat. Dia menggunakan keterampilan kecepatan supernya untuk mencapai Mei, tetapi kemudian tiba-tiba berhenti saat dia merasakan bahaya. Dia menemukan sekawanan lebah iblis terbang di udara yang diperintah oleh iblis bernama Hornet. Hornet memberitahunya bahwa dia akan membunuhnya, dan tepat saat itu beruang monster datang ke sana. Hornet mengirim lebah-lebahnya untuk menghadapinya terlebih dahulu, dan mereka menghabisinya dalam sekejap. Iblis itu yakin bahwa Ain tidak akan bisa bertahan melawan begitu banyak musuh, tetapi Ain tiba-tiba menghilang dan muncul di belakangnya, menusuk dadanya. Namun, itu tidak cukup untuk membunuh Hornet, karena dia berubah menjadi sekumpulan lebah dan menyebar, memberitahu Ain bahwa dia tidak akan pernah bisa menemukan tubuh aslinya. Ain memberitahunya bahwa dia tidak perlu menemukan apapun, karena dia akan membunuh semua iblis. Ursula sudah mengetahui titik lemah dari semua lebah, dan menggunakan itu, Ain melepaskan tembakan peluru api ke mereka, mengeliminasi semuanya sekaligus. Hornet panik melihat ini dan memutuskan untuk mundur demi menyelamatkan nyawanya. Dia menemukan sebuah portal ke dunia iblis dan memutuskan untuk melarikan diri menggunakan portal tersebut. Namun, dengan terkejut, Iona keluar dari portal itu, dan dia tidak senang melihat seorang iblis melarikan diri.
Hornet mencoba memberikan penjelasan, tetapi Iona menganggap itu sebagai alasan dan menembaknya hingga lenyap. Iona kemudian menyadari bahwa targetnya sudah menemukannya dan berbalik untuk memperkenalkan dirinya kepada Ain sebagai seorang duk dari dunia iblis. Meskipun ada tekanan luar biasa darinya, Ain tidak bergeming sedikit pun, tetapi dia menyadari bahwa Iona benar-benar kuat. Iona terkesan padanya dan mengatakan bahwa akan menyenangkan membunuhnya, tetapi Ain memberitahunya bahwa dia tidak akan diberi kesempatan untuk melakukannya. Dia segera melakukan teleportasi ke belakang Iona dan kemudian menggunakan keterampilan untuk menyedot kekuatannya. Iona terkejut karena dia tidak menduga gerakan ini, lalu Ain meningkatkan kekuatannya untuk mulai memukulnya. Dia bahkan tidak memberinya kesempatan, melemparnya ke udara, dan kemudian menghantamnya ke tanah. Iona mulai tertawa. Karena dia sudah lama tidak menghadapi lawan sekuat ini, Iona memutuskan untuk menembak Ain dengan pistol sihirnya. Dia memberitahu Ain bahwa dia tidak akan bisa menghindari serangan spesialnya, tetapi Ain tidak akan melakukannya. Dia hanya menangkis serangan itu, mengirim peluru kembali ke Iona, dan Iona kebingungan karena itu seharusnya tidak mungkin. Dia mencoba melarikan diri dari serangan yang terpantul, tetapi dia tidak cukup cepat dan akhirnya tertembak. Iona tidak percaya bahwa dia menjadi begitu lemah hanya karena Ain menguras kekuatannya. Begitu dia mencoba untuk bergerak, Ain muncul di belakangnya dan memenggal kepalanya dalam sekejap. Iona bahkan tidak tahu apa yang terjadi, bahkan saat dia menjadi kepala yang terpenggal. Kemudian Ain menjelaskan bahwa dia tidak hanya menguras kekuatannya sekali, tetapi setiap kali dia memukulnya, dia menguras kekuatannya, dan sekarang dia lebih lemah daripada monster biasa. Iona hancur mendengarnya, dan mengklaim bahwa ini tidak mungkin, karena dia adalah seorang elit di puncak hierarki iblis. Dia menyebut Ain pengecut karena menggunakan trik curang untuk menguras kekuatannya dan mengaktifkan portal untuk kembali ke dunia iblis. Dia bersumpah untuk membunuhnya saat mereka bertemu lagi dan hendak mengikuti portal tersebut. Tetapi Ursula menghentikannya karena mereka harus mencapai Mai dan Kers terlebih dahulu. Ain setuju dan segera dia menemukan penghalang sihir yang menyembunyikan lokasi Mai dari semua orang. Ain bertanya-tanya bagaimana cara memasuki penghalang tersebut, tetapi tiba-tiba penghalang itu menyala sendiri, dan sebuah gerbang terbuka di depannya. Dia berjalan melalui gerbang dan menemukan tempat yang damai dan penuh kegembiraan, di mana Kers yang asli sedang menunggu mereka. Yuri segera berlari untuk memeluknya dan kemudian melakukan jabat tangan rahasia dengan Pina. Ain kemudian bertanya tentang Mei, dan Kers menunjukkan bahwa Mei sedang tidur siang sekarang. Ain menemukan bayi yang lucu sedang tidur nyenyak dan memutuskan untuk tidak membangunkannya. Namun dia menginjak ranting yang membuat Mei terbangun dan mulai menangis. Ain panik, bertanya-tanya bagaimana menenangkan bayi yang menangis, tetapi semua usahanya gagal total dan Mei mulai menangis lebih keras. Untungnya, Yuri segera masuk di antara mereka dan Mei langsung mengenali kakaknya. Dia berhenti menangis dan melompat ke pelukannya, mengatakan bahwa dia merindukannya. Mei kemudian menyapa Pina dan Alice dan memberitahu saudara-saudaranya bahwa dia sedang membuat mahkota bunga untuk menyambut mereka, tetapi tertidur di tengah jalan, sehingga mahkota itu belum selesai. Yuri membantunya menyelesaikan mahkota bunga itu dan meletakkannya di kepalanya, berkata bahwa mereka bisa membuat lebih banyak untuk yang lainnya nanti. Mai sangat senang menerima mahkota bunga itu, dan Yuri mulai memujinya, mengatakan bahwa dia terlihat sangat imut. Mai menjadi lebih bahagia lagi, tetapi kemudian dia melihat Ain lagi dan panik, memperingatkan saudara-saudaranya untuk menjauh darinya, karena dia pasti adalah orang berbahaya yang mencoba menyerangnya. Yuri meyakinkannya bahwa Ain bukan orang jahat, dan justru dialah yang menakut-nakuti orang jahat. Mai mempercayainya dan meminta maaf kepada Ain karena panik sebelumnya, dan Ain memberitahunya bahwa itu bukan masalah besar. Dengan itu, Mai tiba-tiba mengubah sikapnya terhadap Ain, memintanya untuk mengelus kepalanya sementara dia duduk di pangkuannya dan mengangkatnya tinggi-tinggi. Ain memenuhi permintaannya, dan Mai meminta agar dia mengangkatnya lebih tinggi lagi. Dia memutuskan untuk melompat tinggi agar Mai mendapatkan apa yang dia inginkan, tetapi dia sedikit meremehkan seberapa kuat dia telah tumbuh dan melompat sedikit terlalu tinggi. Ain panik, bertanya-tanya apakah Mai akan ketakutan, dan bahkan Yuri serta yang lainnya khawatir bahwa Mai akan mulai menangis setelah ini. Namun, ketika Ain mendarat dengan aman di tanah, Mai mulai tertawa, mengatakan bahwa dia sangat bersenang-senang. Dia menyatakan bahwa nama Ain telah masuk ke dalam daftar orang yang dia sukai, dan semua orang senang, karena Mai pasti akan mengamuk besar jika dia tidak menyukainya. Mai kemudian bertanya pada Ain apakah dia bisa ikut bersamanya, dan Ain berbalik ke Kers untuk mendapatkan persetujuannya. Kers memberitahunya bahwa dia sebaiknya membawa Mai bersamanya, sementara dia menjaga pohon dunia, tetapi Ain bertanya, apakah dia tidak ingin tinggal bersama saudara-saudaranya juga.
Kers memberitahunya bahwa dia ingin bersama saudara-saudaranya dan berterima kasih kepada Ain karena memberinya kesempatan untuk itu. Ain meyakinkannya bahwa dia akan membuat penghalang di sekitar pohon dunia Mei dan menempatkan klon untuk memberi peringatan jika pohon tersebut diserang. Kers senang mendengarnya dan kemudian memanggil sebuah pohon yang menyembunyikan inti roh Kers dan Mei agar Ain bisa memilikinya. Setelah itu, dia pergi ke saudara-saudaranya untuk memberitahu mereka bahwa dia akan tinggal bersama mereka mulai sekarang. Sementara mereka berbincang dan mengejar waktu yang hilang, Ursula keluar untuk memberi tepukan di punggung Ain. Dia memberitahu Ain bahwa dia telah menyatukan Yuri dengan 4 saudara perempuannya dan 4 lagi masih tersisa, yang dia yakin bisa dilakukan oleh Ain. Tiba-tiba Ain mulai bercerita tentang latar belakang tragisnya, dan bagaimana dia merasa seperti orang yang gagal sampai akhirnya bertemu Yuri untuk kesekian kalinya. Dia memberitahu Ursula bahwa dia akhirnya merasa memiliki tujuan hidup, yaitu melindungi kebahagiaan Yuri dan saudara-saudaranya. Dia mengatakan bahwa dia bangga dengan dirinya sendiri sekarang dan ingin terus melakukan hal-hal yang membuatnya bangga. Ursula teringat tentang betapa penakutnya Ain saat pertama kali bertemu dengannya, dan melihat betapa dia telah berkembang membuat air mata mengalir di matanya. Namun, dia menolak untuk menunjukkan emosinya dengan menendang Ain dan memintanya menyerahkan inti roh tersebut. Ain memberikan inti roh itu dan Ursula memasukkannya ke matanya, memberinya kekuatan mata jahat dari Kers dan kekuatan penciptaan pohon dari Mei. Mata buatan Ain juga naik level, memungkinkannya melihat aura. Kers datang untuk memberitahu Ain bahwa mata jahatnya dapat menghapus apa saja dalam bidang penglihatannya dari keberadaan. Tetapi itu menguras banyak mana dan memiliki efek samping yang serius. Jadi dia menyarankan agar Ain tidak menggunakannya terlalu sering. Ain sedikit takut dan mengatakan bahwa dia akan menyimpan kemampuan itu sebagai gerakan terakhirnya. Kemudian Mei datang untuk memberitahu Ain bahwa kekuatannya akan memungkinkan dia mengendalikan pohon-pohon. Dia segera menunjukkan demonstrasi dengan menciptakan pohon besar dari ketiadaan, dan Ain terkejut melihatnya. Setelah itu, Ursula memberitahu Ain bahwa dia sekarang bisa melihat aura, yang merupakan kemampuan yang memungkinkan orang untuk sangat meningkatkan kekuatan mereka. Iblis biasa menggunakannya, dan sebelumnya Iblis Iona kalah begitu cepat karena dia meremehkan Ain dan tidak mengaktifkan auranya. Ursula kemudian memberitahu Ain bahwa pedangnya telah disihir dengan aura anti-iblis karena peningkatan levelnya, dan sekarang dia bisa melawan iblis dengan lebih mudah. Segera setelah itu, Ain dan para gadisnya pergi ke Kastil Nigan, yang akan menjadi markas mereka mulai sekarang. Pada hari pertama, Ain memutuskan untuk membersihkan kastil dengan seksama. Yuri sangat bersemangat untuk membantunya. Pina kesal dengan pemikiran itu, dan Alice ingin berusaha keras untuk membuat Ain terkesan. Di sisi lain, Kers pingsan setelah minum sepanjang malam, dan Mei melemparkan tantrum. Karena Mei hanya ingin bermain daripada membersihkan, pada akhirnya Ain berhasil membuat mereka semua setuju untuk bekerja, dan membagi mereka ke dalam tim untuk membersihkan semua ruangan dengan cepat. Ain berpasangan dengan Alice, dan mereka pergi untuk membersihkan perpustakaan, di mana Ain mulai mengingat bagaimana mereka pertama kali bertemu. Alice berpikir bahwa karena mereka akhirnya sendirian, ini adalah kesempatan baginya untuk mengungkapkan perasaannya. Tetapi sebelum dia sempat mengatakan apa-apa, Ain bertanya, apakah dia suka buku? Sayangnya, dia tidak mendengar bagian tentang buku dan menganggap bahwa Ain sedang berbicara tentang dirinya sendiri. Dia ragu-ragu, berpikir bagaimana cara mengungkapkan perasaannya. Tetapi kemudian Ain mengatakan bahwa dia merasa hal yang sama. Alice benar-benar terkejut mendengar ini, dan dia tidak mendengar apapun yang Ain katakan tentang menyukai buku. Setelah itu, dia berubah menjadi Super Saiyan, berpikir bahwa Ain mencintainya, dan ketika dia mencoba menenangkan Alice, sebuah buku terbang mengenai dia dan membuatnya pingsan. Di sisi lain, Pina menggunakan ilusi untuk membuatnya terlihat seperti dia sudah membersihkan dapur, tetapi Kuro melihat melalui triknya dan memaksanya untuk membersihkan dengan benar. Yuri dan Ursula bertugas membersihkan kamar mandi, dan Ursula menabrakkan kepalanya ke pilar-pilar saat mencoba menangkap Yuri setelah dia terpeleset. Yuri memintanya untuk berhenti terlalu protektif karena dia ingin mencoba hal-hal baru dan akan lebih baik jika mereka menikmatinya bersama. Dia mengatakan bahwa dia ingin bekerja keras dan membuatnya bahagia karena itu akan membuatnya bahagia juga, dan Ursula memutuskan untuk mendukungnya sepenuhnya dalam pekerjaan pembersihan. Sementara itu, Kers dan Mei pergi untuk membersihkan gudang, dan Mei menemukan seekor kecoa yang ingin dia pelihara sebagai hewan peliharaan. Namun, Kers takut pada serangga dan hampir mengaktifkan mata jahatnya sebelum Mei membuang kecoa itu. Setelah itu, Mei menemukan lemari penuh dengan gaun, dan para gadis mulai memilih pakaian untuk diri mereka sendiri. Sementara itu, Ain menyelesaikan tugas bersih-bersihnya, dan ketika dia pergi untuk melihat yang lain, dia melihat Yuri berjalan menuruni tangga dengan gaun elegan.
Dia sangat terpesona melihatnya, dan Yuri harus mengambil inisiatif untuk menjelaskan bahwa dia menemukan gaun itu di lemari yang Mei temukan. Dia bertanya apakah dia terlihat bagus, dan merona saat dia memberitahunya bahwa dia sangat lucu. Yuri kemudian memberitahunya bahwa mereka akan mengadakan pesta untuk menyambut Kers dan Mei, lalu meraih tangannya dan membawanya ke sana. Ain mendapati bahwa semua gadis telah berdandan untuk acara tersebut sementara dia terlihat seperti petugas kebersihan. Untungnya, para gadis telah memilihkan pakaian untuknya juga, dan Ursula menjadi tidak sabar ketika dia bertindak malu-malu, sehingga dia merobek pakaian Ain untuk mendandaninya. Setelah itu, Yuri mulai menarik Ain ke lantai dansa, tetapi itu membuat Alice merasa tidak aman karena dia juga ingin berdansa dengan Ain. Yuri merasakannya dan mengundangnya untuk bergabung, mengatakan bahwa akan lebih menyenangkan jika semua orang menari bersama. Dia mengajak saudara-saudaranya yang lain untuk menari bersama mereka juga, dan Kira memainkan seruling untuk memberi mereka musik. Mereka menari dengan gembira satu sama lain, dan setelah pesta selesai, Yuri dan Ain pergi keluar untuk menonton matahari terbenam. Yuri mengucapkan terima kasih karena telah menyatukannya kembali dengan saudara-saudaranya, dan Ain berjanji padanya bahwa dia akan menemukan saudara-saudaranya yang tersisa juga, sehingga mereka bisa menjadi keluarga besar yang bahagia. Jika Anda suka video ini, pertimbangkan untuk berlangganan dan tonton video yang ada di layar Anda selanjutnya.